Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Oke. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang dengar suara saya dengan jelas, boleh angkat tangannya. Oke, lambaikan tangannya. Oke, baik. Ya, sahabat-sahabat semua, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara agent gathering pada kesempatan pagi hari ini, ya, kepada teman-teman agent plus dari mitra-mitra Mas Ipo Santosa, mitra-mitra British Propolis. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah materi kita, tema belajar kita adalah grow, amazing growth, ya, amazing growth. Nah, sahabat semua, pastikan sudah siap belajar, sudah siap untuk menimba ilmu, karena akan banyak hal-hal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya, sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya dalam proses ya menjalankan bisnis British Propolis ini. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman Agent Plus ya di keluarga besar British Propolis. Ya, keluarga besar British Propolis. Nah, sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar itu langsung dengan Mas Ipo Santosa. Mas Ipo Santosa adalah the founder dari British Propolis ini ya, guru kita, grand mentor kita ya di British Propolis. Kemudian sebelumnya saya kenalkan ya, saya nama Subarkah ya, nama Subarkah, salah satu mitra di British Propolis juga ya, yang insya Allah akan membersamai teman-teman untuk belajar bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai, ya mohon untuk teman-teman tidak raise hand ya, tidak raise hand dulu ya, teman-teman yang raise hand tolong tidak raise hand ya. Raise hand itu yang ada menu raise hand itu tolong di lower hand semua ya, karena ini nanti mengganggu pemateri ya, mengganggu pemateri. Nah, sahabat semua, kita di British Propolis insya Allah full belajar ya, full mentoring, full belajar. Termasuk pada kesempatan hari ini ya, di saat mungkin sebagian yang lain sedang libur ya, sedang bersantai-santai. Nah, kita belajar bersama-sama di Zoom ini ya. Kalau tidak pandemi sebenarnya kita belajar langsung nih sama the founder di acara, di seminar ya, pertemuan langsung di hotel, training dan lain sebagainya. Tapi karena kondisi ya, kita belajarnya melalui Zoom. Nah, sebelum belajar, saya akan menyapa dulu beberapa leader di BP ya. Pada kesempatan pagi ini telah hadir ada Mas Ahmad. Saya sama Mas Ahmad. Mas Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad ini adalah pakarnya Zoom. Beliau salah satu leader di BP ya, salah satu leader besar di BP. Nah, membersamai teman-teman juga belajar di komunitas BP. Mungkin Mas Ahmad kondisi sehat ya Mas Ahmad ya? Alhamdulillah sehat ya, Mas Mekah dan teman-teman semua. Ya. Oke. Mas Ahmad boleh sharing sedikit sambil menunggu Mas Ipo hadir ya. Mas Ahmad silahkan kita tunggu sharing-sharingnya buat teman-teman di sini ya, teman-teman agent dan agent plus pada kesempatan pagi hari ini sambil menunggu kehadiran Mas Ipo pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Mas Ahmad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Zoom saat ini ya, itu memang ada 1.000 peserta lebih ya, 1.000 peserta ya. Kemudian yang lebihnya ada di YouTube. Ya, saya sharing sebentar ya, teman-teman khususnya yang agent dan agent plus ya, termasuk juga sebenarnya kalau memang ada yang menyimak dari rekan-rekan reseller ya, saya mengamati di dalam bisnis BP ya, itu ada 2 tipe sebenarnya secara gambaran besarnya. Tipe pertama adalah yang memang dia dari awal sungguh-sungguh ingin berbisnis di BP. Ya. Tipe kedua itu adalah orang yang memang ketika di BP itu order agent ataupun agent plus ya, PKT 5 botol ataupun 10 botol,
hanya dalam rangka untuk mendapatkan harga yang lebih murah, ya. Artinya memang dari awal fokusnya konsumen saja gitu ya, fokusnya konsumen saja. Ah, teman-teman perlu ketahui ya, bahwa ketika misalnya teman-teman sudah, konsumsi atau misalnya orang tua konsumsi, anaknya yang konsumsi, kemudian mendapatkan manfaat dari BP ya, dengan izin Allah, itu ya kalau istilah founder kita, istilah Mas Sipo ya, itu zalim kalau misalnya kita tidak menyebarkan informasi BP ini ke orang lain, ya. Artinya apa? Ketika misalnya teman-teman ataupun keluarga ya mendapatkan manfaat dari BP ya dengan izin Allah, wasilah BP sembuh, keluhan kesehatannya, kemudian teman-teman repeat order berikutnya di 5 botol ataupun 10 botol, alangkah sayangnya kalau misalnya teman-teman tidak menyebarkan informasi BP ini ke banyak orang, ya. Saya punya banyak mitra yang memang ketika di BP itu awalnya memang untuk, konsumsi aja gitu ya. Salah satunya itu konsumsi untuk anaknya ya. Kemudian karena mau mendapatkan harga yang lebih murah, itu akhirnya membeli 10 botol dan dengan izin Allah ya, dengan izin Allah setiap bulan ya, itu ratusan botol melalui wasilah dirinya, bahkan lebih dari 1.000 botol ya melalui wasilah dirinya, itu, berbagi kemanfaatan untuk banyak orang, ya. Di sana dia akan berbagi manfaat dari sisi bisnisnya, kemudian di sana juga, dari sisi manfaat kesehatannya. Jadi banyak orang, bahkan keluarganya ya, ratusan mitra, ratusan keluarga yang, akhirnya membaik dari sisi penafkahannya. Impiannya satu persatu kemudian tercapai. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi pesan saya untuk teman-teman agent, agent plus ataupun reseller yang saat ini masih fokus konsumsi saja di BP ya, segera, mulai langkahnya, beranikan diri untuk menyebarkan manfaat BP ini ke banyak orang. Insya Allah ketika niatan teman-teman bagus ya, hasilnya juga akan bagus, Allah juga akan bantu semua prosesnya. Berani, kemudian jalani, ikhtiarkan, insya Allah sukses. Ya, itu saja Mas Alberka, barangkali. Ya. Oke, Mas Ahmad. Terima kasih banget ini buat teman-teman semuanya ya. Tadi simak dari Mas Ahmad ya, disampaikan bahwa kita di BP itu harus memang kalau kita sudah merasakan, kita sudah tahu manfaatnya, kemudian kita tidak menyampaikan ke orang lain, maka ini benar ya. Ini kita jadinya dolim, masa tetangga kita atau saudara kita malah bisa jadi taunya dari orang lain, bukan dari kita. Nah ini kan sayang banget gitu ya. Nah sahabat semua, alhamdulillah Mas Ipo juga sudah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah saat lagi akan kita mulai ya. Pastikan teman-teman sudah posisi siap belajar ya. Posisi siap belajar artinya mohon tidak ada yang lagi sambil makan atau minum ya. Kami lihat tadi beberapa ada masih sambil makan sambil minum, kemudian ada yang videonya tidak tampak orangnya. Nah mohon mending dinonaktifkan saja ya kalau misalnya memang lagi sedang aktivitas yang tidak memungkinkan. Tapi tidak kami sarankan ketika teman-teman menyimak ini sambil aktivitas yang lain ya. Kalau kita belajar ya fokus belajar. Insya Allah dengan belajar fokus itu nanti teman-teman dapatkan ilmunya, fadilah ilmunya ya, dapatkan manfaatnya. Baik sahabat semua, insya Allah sesaat lagi akan kita mulai ya. Dan untuk teman-teman di Zoom sama di YouTube ya, selamat bergabung teman-teman semuanya. Kemudian kita boleh sapa kembali salah satu leader juga ya di BP ya, Masya Allah. Ini dihadiri oleh para leader-leader di BP ya, yang beliau membersamai para mitra-mitra untuk belajar. Nah ini ada jauh nih dari Makassar, Bu Husna. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ceria sekali ini kalau Makassar ya, langsung suaranya langsung ceria gitu, langsung ini langsung habis makan coto Makassar Mas. Oh gitu ya. Sapinya sapi dari mana nih sapi? Ya. Oke, Bu Husna sehat-sehat ya semuanya di situ ya. Alhamdulillah sehat. Oke, insya Allah selagi ini Mas Ipo kan hadir di tengah-tengah kita. Nah sebelum Mas Ipo membersamai kita ya, mungkin Bu Husna mau ada yang disampaikan buat teman-teman semua. Ini kan rata-rata teman-teman agent plus yang sebagian besar mungkin baru ikut Zoom ya, baru pertama kali ikut seperti ini. Nah, Bu Husna boleh sharing-sharingnya sama kita ini. Silakan Bu Husna. Terima kasih Mas Barka.
Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi ya memang seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan, mungkin teman-teman di sini ada yang mengawali karirnya di BP dari 5 botol, 10 botol, dengan dalih mungkin karena awal-awalnya cuma mau konsumsi. Jadi saya pun banyak bertemu dengan orang-orang yang awalnya konsumsi, terus merasa cocok dan akhirnya mau beli lagi. Nah memang pada awalnya kita akan merasa, lah daripada saya belinya satu-satu 250.000, lebih baik saya beli 10, 180.000. Tapi memang harus ada satu hal yang perlu kita tanamkan. Kalau kita merasa produk BP ini bagus, cocok untuk kita, jadi kan banyak sekali alhamdulillah testimoni positif masuk. Ada yang baru 1 kali minum kolesterolnya langsung turun gitu. Zolim rasanya kalau kita tidak mengajak orang lain gabung di BP gitu Mas. Jadi memang harus kencang-kencang syiarnya. Silakan, karena alhamdulillah Mas Ipo sudah hadir di tengah kita. Silakan Pak Barkah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Husna. Alhamdulillah sahabat semua, ya Mas Ipo Santosa telah hadir di tengah kita. Insya Allah teman-teman siap belajar, kita siap belajar semuanya. Mari kita sambut Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu, kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, boleh diangkat 2 jempolnya, boleh? Saya cek nih di layar ya. Goyangkan boleh? Dua-duanya boleh? Saya cek dulu nih sebentar ya, ada 40 layar soalnya ini. Iya, jelas ya. Yang mendengar suara saya dengan jelas, coba gerakkan gitu. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita mulai ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, jadi kita di BP ini kan beragam ya. Ada yang baru gabung, ada yang sudah 3 bulan ya, 4 bulan dan seterusnya gitu. Tapi spiritnya sama ya, bahwa kita di sini bukan sekedar cari nafkah, tapi bantu orang juga cari nafkah. Kita sukses ya dan menyukseskan. Kita maju dan memajukan. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini saat kita memuliakan orang, mudah-mudahan ya Allah juga memuliakan kita ya. Karena ini adalah sunatullah yang Allah turunkan, berlaku buat semua. Berlaku buat kita-kita semua di sini. Dan teman-teman ya kemarin lihat itu ya bagaimana postingan tentang income ya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya ya. Itu belum seberapa ya, itu belum seberapa. Aslinya jauh lebih banyak. Ya, aslinya jauh lebih banyak. Dan itu nggak bisa direkayasa kan? Nggak bisa direkayasa. Memang kejadian ya, beneran terjadi gitu. Bahkan rata-rata ya itu kalau yang udah lama-lama gabung sama BP, udah lama bermitra sama saya, itu biasanya angkanya dikecil-kecilin gitu. Jadi aslinya naik 10 kali, 12 kali, 15 kali, bilangnya 5 kali lebih Mas Ipo. Lebih aja ngomongnya gitu. Ya karena memang berusaha tawadu satu hal, kedua juga nggak pengen jadi sorotan gitu kan. Aslinya 10 kali, 20 kali ada gitu. Ya. Sama juga saya ditanya orang kan, Mas Ipo mitra BP berapa? Ya alhamdulillah 1.000 lebih gitu. Lebihnya berapa ya orang nggak perlu tahu kan. Ternyata lebihnya lebih banyak gitu kan. Nah, sama kayak Mbak Arda kan ditanya waktu itu, berapa naiknya 5 kali lipat? Padahal aslinya lebih dari 5 kali lipat. Lebih dari 15 kali sebenarnya, ya. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung, baru lihat gitu ya, itu belum seberapa. Aslinya jauh lebih banyak, ya. Kenaikannya lebih tinggi, ya. Dan jumlah yang mengalami itu, ya, mitra-mitra mengalami itu jumlahnya Masya Allah, ya. Termasuk juga kurban kemarin ya, teman-teman lihat sendiri, ya, itu saya juga nggak nyangka, ternyata ada 2.000 lebih gitu. Karena satu komunitas saja ada yang 500, ya. Satu komunitas saja ada 400 gitu. Lah kita ada berapa di sini? Ya kan? Makanya saya bilang 2.000 lebih. Ini Masya Allah gitu. Dan saya juga seumur umur ya, diundang orang ya, masuk macam-macam komunitas gitu ya, macam-macam bisnis kemitraan gitu ya. Saya diundang sebagai mentor, sebagai trainer, sebagai pembicara. Saya belum pernah juga nih ketemu komunitas seperti ini gitu. Ya, komunitas seperti ini. Jadi alhamdulillah cepat banget ya. Mudah-mudahan ini adalah pertanda Allah meridhoi ya bisnis ini, perniagaan ini gitu ya. Karena salah satu ciri berkah itu ada 4 ya. Salah satunya adalah bertumbuh ya, bertumbuh. Jadi kalau Allah suka gitu ya, itu otomatis bertumbuh dia. Gitu. Mungkin awal-awal berat ya, tapi pelan-pelan itu dia akan tumbuh gitu. Makanya disampaikan ya, zakat itu apa? Zakat itu menyuburkan. Jadi kalau sudah subur ya tumbuh gitu. Nah, kalau riba gimana? Riba apa? Allah membinasakan gitu. Ya. Nah, jadi tumbuh dalam artian yang baik ya, itu ciri-ciri ya, 1 di antara 4 ciri keberkahan.
Ya, insya Allah ini ada di kita ya, di BP. Kita jaga sama-sama ya, karena memang berkah ini bukan pekerjaan main-main gitu ya, dan tidak bisa dilakukan sendiri, harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng. Oke. Boleh ditayangkan slide pertama. Ini kita akan bahas ya bagaimana teman-teman bisa ya mengalami ya, atau timnya mengalami seperti yang itu video kemarin itu, yang tumbuh 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat ya, dan seterusnya. Nah, saya pengen teman-teman bisa mengalami hal seperti itu, bukan saya aja. Oke, silakan dibaca dulu yang ini sebentar. Ya, dibaca. Nanti kalau dicatat juga boleh, nanti habis dicatat dikumpulin ya. Emang ujian apa? Kita menghadapi ujian mah biasa aja. Hari-hari kita ngadepin ujian ya nggak? Hari-hari udah ngadepin ujian kita. Oke, ya. Saya jelasin ya. Nggak apa-apa, lihat aja di sini, layarnya tetap gambar ini aja dulu ya. Jadi ya, Allah itu setiap kali kita menghadapi kesulitan, itu Allah langsung kasih ganjaran, kasih reward. Bahkan untuk hal-hal yang kayaknya sepele aja. Contohnya hujan. Bagi kita hujan mah biasa aja gitu. Tapi bagi Allah ini hambaku sulit ini. Kasihan ini. Dikasih ganjaran. Apa ganjarannya? Doa lebih makbul. Ya kan? Doa lebih makbul. Oke, terus apa lagi? Safar. Bagi kita ya safar biasa tuh. Safar tuh biasa banget gitu. Dari Jogja ke Solo. Ya kan, dari Solo ke Semarang. Dari Jakarta ke Bandung. Itu kan biasa banget. Ya, jalan biasa aja. Tapi bagi Allah itu kesulitan. Ya, kesulitan gitu. Nah, makanya Allah kasih reward. Ya, kasih ganjaran. Orang lagi safar, doanya makbul. Ya, dosanya gugur. Gitu kan? Sholatnya boleh dikumpulkan ya, dijamak gitu. Jamak itu artinya dikumpulkan ke asar atau dikumpulkan ke zuhur gitu. Ya. Nah, jadi setiap kali kesulitan Allah kasih tuh ganjaran, reward. Ya, sakit juga sama. Kalau sakit bagi kita pilek ya biasa, batuk mah biasa. Tapi bagi Allah ini kesulitan ini. Dikasih kita ganjaran. Ya, apa? Dosanya gugur. Begitu juga kalau kita capek, dosanya gugur. Termasuk ibu-ibu hamil. Hamil tuh ini baru berat nih. Ya, hamil ini berat ini. Saya belum pernah ngalamin sih. Ya, alhamdulillah. Kalau foundernya Ipo Santosa ngalami hamil, ya aneh juga itu, masuk TV ntar ya. Nah, itu hamil itu berat ya. Saya tanya istri, ya saya lihat ibu saya ya pasti berat lah gitu. Oke. Tapi ya itu, begitu hamil doa lebih makbul ya, dosa-dosa juga gugur gitu kan. Seolah-olah sholatnya sepanjang hari gitu kan. Nah, jadi setiap kali ada kerumitan, kesulitan, Allah langsung ganjar, kasih reward. Termasuk juga kalau kita mengalami penolakan. Oh, penolakan itu berat itu, siapa bilang gampang? Awal-awal tuh aduh, kadang-kadang tuh bisa keliengan gitu ya. Ada yang baper gitu ya, sampai stres gitu ya, sampai keliengan ya. Jadi kepalanya tuh kayak migrain sesaat gitu kan. Nah, karena nggak siap ya ketika ditolak gitu. Nah, saya percaya juga ya, kalau hujan saja dikasih ganjaran, kalau safar aja dikasih ganjaran, saya percaya juga ya, setiap kali ada penolakan kita juga pasti ya, insya Allah pasti dikasih ganjaran. Jadi tenang aja. Oke, balik lagi layar ke saya. Jadi misalnya teman-teman mengalami penolakan gitu ya, nawarin BP ya, ditolak ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Yang saya yakini itu adalah proses menanam, ya menanam. Berapa kebaikan yang kita tanam, ya berapa kebaikan yang kita tanam tergantung kan. Jadi ini kata kuncinya adalah niat baik, ya niat baik. Kalau kita ajak orang gabung di BP, niat kita apa? Niat kita ya agar dia nafkahnya berubah, nafkahnya bertambah gitu, ya kan? Agar dia masuk dalam komunitas yang soleh dan soleha, insya Allah. Nah ini kan niat baik nih. Ya, atau dia pengen banget umroh misalnya, tapi udah 10 tahun kerja nggak umroh-umroh. Ya udahlah masuk BP aja udah, gabung BP aja udah, gitu. Nah ini kan niat baik nih. Ternyata dia nolak juga nggak apa-apa. Kita sudah nanam kebaikan senilai berapa? Nah, kalau kita ajak dia jadi agent plus ya, berarti senilai itu. Bisa jadi kita ngajak dia senilai 990.000 atau 1 juta misalnya. Dia tolak ya nggak apa-apa. Berarti kita sudah nanam kebaikan senilai 1 juta atau 990.000. Kita tawarkan nih sebuah kebaikan ya, yang menurut kacamata dunia nilainya adalah 1,8 juta gitu. Ya, sejumlah BP ya, kalau kacamata dunia nilai 1,8. Kalau menurut Allah mungkin lebih kan gitu. Kebaikannya kan lebih.
ya. Karena dijual aja harganya udah lebih kan gitu, udah 2,5 juta, ya. Belum lagi kalau kita ngomong aspek kesehatannya, ya. Dia asam urat berkurang, oke, diabetes berkurang, itu kan luar biasa kan. Nah, anggaplah 1,8 gitu. Kita tawarin 1,8, ditolak, berarti kita sudah nanam kebaikan 1,8. Tenang aja. Jadi namanya nanam pasti berbuah. Ya, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, nggak apa-apa. Kalau sudah 10 kali, berarti kita ya kaliin aja. 1,8 juta, ya, kali 10. Kalau 20 kali ditolak, ya kali aja, kali 20. Nah, nilai yang itu semua, belasan juta, 20 juta itu akan balik lagi ke kita, insya Allah. Karena apa? Prinsipnya tadi niat baik. Niat baik kalau kita sampaikan, ya insya Allah pasti berbalas. Ya, belum lagi pertimbangan pertama tadi. Ya, segala kesulitan, segala kerumitan Allah pasti ganjar, nggak mungkin enggak. Ya, makanya kalau cara pikirnya gini, udah tenang aja, apapun itu tenang aja, nggak ada masalah, nggak ada keberatan sama sekali gitu. Ya, oke, boleh gambar berikutnya. Kita akan tampilin di sini ya beberapa dinamika ya, beberapa tantangan masalah yang ada di BP ya, terutama bagi teman-teman yang agent ya, agent plus gitu, yang baru-baru gabung gitu. Yang satu lagi yang dinamika di agent. Ya, saya menyampaikan ini bukan berarti pengen menjatuhkan teman-teman gitu, atau misalnya mempermalukan teman-teman, enggak ya. Tapi memang kita ini ada masalah ya, jadi kita identifikasi gitu. Ya kita cari tahu ya, terus kita solusikan sama-sama. Karena kalau kita nggak tahu masalahnya, nggak sadar masalahnya, ya gimana mau ketemu solusinya kan? Akhirnya kita berputar-putar terus ya dengan masalah tersebut gitu. Oke? Nah ini gini ya teman-teman ya. Kita di BP ini kalau dibilang baru ya baru, tapi sebenarnya nggak baru-baru banget gitu ya. BP sendiri udah jalan 3 tahun lebih gitu. Tapi selain itu ya saya juga punya pengalaman bisnis itu belasan tahun kan. Coach Dedi belasan tahun ya. Kak Dias juga 7 tahun ada. Ya begitu juga yang lain-lainnya. Jadi kita punya pengalaman itu nggak sedikit gitu. Ya. Dan bagi orang barat ini pengalamannya bisa ditotal gitu. Jadi misalnya pengalaman saya nih berbisnis berapa 13 tahun gitu. Coach Dedi berapa? Ya, 15 tahun gitu. Oke, Kak Dias berapa? Nah, totalnya ini puluhan tahun sebenarnya. Nggak main-main gitu. Sampailah akhirnya kita menghadapi sendiri. Ya, menghadapi sendiri gitu. Ketika tim tidak fokus, ya, ketika stok menumpuk, kita ngadapin sendiri nih. Ya, di BP ini. Nah, akhirnya kita memang merumuskan. Kita merumuskan bahwa apa? Kefokusan itu memang sangat-sangat perlu. Saya menghargai ya kalau teman-teman misalnya masih punya produk yang lain, masih punya bisnis yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tolong targetkan dalam hati kapan kita nih mau benar-benar 100% fokus di BP. Karena ini rumus dasar kan. Silahkan baca buku manapun, buku apapun, ya siapapun penulisnya akan ketemu bahwa apa? Fokus itu rumus. Fokus itu rumus gitu. Fokus itu harus. Nggak ada ceritanya pemula nggak fokus bisa sukses. Kalau ada tunjukin sama saya. Saya tantang nih semua nih, coba. 1.000 lebih nih ikut sekarang ini. Ya, 1.400. Tunjukin sama saya, seorang pemula nggak fokus bisa sukses. Tunjukin sama saya kalau ada. Saya belum ketemu. Apa artinya pemula? Ya mohon maaf, omset tuh masih puluhan juta gitu. 50 juta, 60 juta gitu. Nah, tunjukin sama saya. Udahlah pemula, nggak fokus. Terus sukses. Nggak ada ceritanya. Saya udah kasih coaching ke orang, mentoring ke orang bukan sehari 2 hari kan. Udah bertahun-tahun kita keliling Indonesia gitu. Diundang sama perusahaan yang nilainya ratusan juta, sampai miliaran, sampai triliun gitu. Ya kan? Bisnis orang triliun aja konsultasi sama kita gitu. Nah, ketika di awal kita melihat ya, awal-awal dia berproses itu, memang ya harus fokus. Nah, ketika besar, boleh jadi dia produknya ditambah gitu. Ya. Tapi kalau kita nih ya merasa diri kita pemula, memang perlu fokus gitu. Nah, kalau teman-teman belum bisa fokus nggak apa-apa, tapi tetapkan kapan tanggalnya mau fokus. Ya. Oke, produk yang lama ada, ya pelan-pelan aku kikis. Begitu aku kikis, begitu habis ya sudah aku nggak nambah lagi, hanya fokus di mana? British Propolis. Ya gitu. Dan ini kan mitra BP ini kan ribuan kan. Ya teman-teman boleh tanya sama mereka yang memutuskan ya, yang sudah memutuskan fokus di BP. Tanya sama mereka, ada nggak satu orang aja yang kecewa? Coba tanya. Mas Barka itu awalnya juga nggak fokus kok. Ya, Bu Husna itu juga nggak fokus kok awalnya. Kak Dias juga sama. Oke, Coach Dedi juga sama, punya bisnis yang lain tuh awalnya. Kemudian ya setelah jalan, di tengah jalan mereka memutuskan untuk fokus. Coach Dedi tinggalkan bisnis kulinernya. Ya, Bu Husna ya yang pendidikan didelegasikan ya.
Bisnisnya kan di pendidikan tuh, didelegasikan gitu. Ya dia nggak terjun lagi di sana udah. Ya sama saya juga di TK gitu juga kan. TK saya serahkan pada tim semuanya. Ya Mas Barka juga sama, suplemen lain di remove semuanya. Kikis, habis sudah. Nggak habis sedekahin, beres sudah. Ya. Kak dia juga sama, itu miliaran itu stoknya tau nggak? Miliaran rupiah ya stoknya untuk produk yang lain. Ditinggalin semua itu. Ya. Dan stoknya itu miliaran, omset sebulan itu juga miliaran tau nggak? Dan ratusan tim di bawah juga ngikut gitu. Dan banyak banget yang kayak ginian. Ya, Mbak Ayu juga awalnya nggak fokus. Ya. Mr. Joe juga awalnya nggak fokus. Udah jualan BP, jualan parfum juga waktu itu. Jangan salah. Ya. Nah, jadi ini contoh udah banyak banget gitu loh. Ya, leader-leader pun awalnya pernah nggak fokus. Ya, mitra-mitra di bawah jangan ditanya gitu. Tapi begitu dia memutuskan join di BP dan fokus di BP, tolong tanya mereka. Ya, di antara ratusan mitra ini, di antara ribuan mitra ini yang pernah tidak fokus dan kemudian fokus di BP, tolong tanya satu aja, ada nggak yang kecewa? Aduh, nyesel saya masih aduh saya nyesel nih, saya dulu bisnis A, bisnis B gitu. Begitu fokus di BP, aduh sekarang income saya turun. Ya, wah tambah capek saya. Waduh, tambah sibuk saya. Tanya kalau ada. Nggak ada, satupun nggak ada gitu. Ya, alhamdulillah pada bagus semua gitu. Begitu mereka memutuskan untuk fokus di BP. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, fokus adalah rumus. Fokus itu harus. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang masih punya produk yang lain, bisnis yang lain, nggak apa-apa. Saya hormati, saya hargai. Gitu. Tapi cobalah kita fair-fairan aja nih. Dari segi margin, mana yang lebih oke? Dari segi mentoring, mana yang lebih oke? Coba kita adu deh. Kita pikir secara rasional. Mana yang menang gitu? Di bisnismu itu atau di BP coba? Ya, mentoringnya seperti apa, marginnya seperti apa, gitu kan? Nah, belum lagi dari segi repeat ordernya, dari segi kebermanfaatannya. Coba adu deh produkmu atau BP coba. Nah, itu aja biasanya udah menang tuh BP. Oke. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan ini ya, data historis ya, pengalaman mitra-mitra sebelumnya, ya terus juga keunggulan-keunggulan BP. Nah, sudah kita mantapkan ya fokus di BP. Ya, kita fokus di BP. Itu udah ngadapin kok. Mitra itu ya punya bisnis toko emas. Akhirnya apa? Fokus di BP. Ya, Coach Dedi itu omsetnya dulu kan juga lumayan kan, di atas 100 juta kan, gitu. Akhirnya apa? Fokus di BP. Alat-alat, mesin-mesin udah jual semuanya. Oke? Nah, Kak Dia juga sama kan, miliaran itu. Mas Barka juga dulu produknya macam-macam, herbal juga, suplemen juga gitu. Dilepas juga semuanya akhirnya. Bersih semuanya udah. Ya. Bu Husna juga sama. Bu Husna itu udah bikin cabang tuh bukan satu, tahu nggak? Udah beberapa cabang, tahu nggak? Bukan hanya di Makassar, di tempat lain juga ada gitu. Tapi akhirnya memutuskan fokus di BP. Dan lihat hasilnya seperti apa, lompatan semua dari segi income. Bukan dianya aja, timnya juga ngelompat gitu. Tanya sama timnya kalau nggak percaya. Ini kan orangnya ada semua, silakan ditanya. Ya. Jadi berulang-ulang saya ngomong ya, fokus itu rumus. Nggak ada ceritanya pemula, nggak fokus terus sukses. Nggak ada. Tunjukin mas saya kalau ada. Wong kita pengalaman belasan tahun kok bina orang gitu. Nggak ada tahu saya. Atau kita bacalah di majalah gitu. Baca di mana gitu, detik.com di mana gitu ya. Ada pemula nggak fokus tapi sukses. Nggak ada juga gitu kan. Nah, kita lihat lagi pengalaman mitra-mitra BP gitu. Fokus juga ternyata kan. Nah, begitu mereka fokus di BP, hasilnya lumayan. So, ya berulang kali saya ngomong, ya saya tegaskan, bagi teman-teman yang masih punya produk yang lain, nggak apa-apa, tapi tolong tetapkan ya kapan mau fokusnya. Dan ambil langkah untuk menuju ke sana. Produk yang lain gimana nih? Kikis, habis. Udah gitu aja. Jangan ditambah lagi. Ya. Nah, ini Masya Allah ya, teman-teman lihat sendiri kan bagaimana pencapaian orang sini kan cepat sekali, dahsyat sekali gitu. Apa kita nggak mau jadi bagian dari ini gitu? Ya, apa kita masih mau manjakan ya produk-produk kita yang mungkin tidak terlalu menguntungkan itu, ya, yang pembinaannya nggak ada sama sekali gitu. Di BP ada semuanya, margin oke, repeat order oke, pembinaan oke kan. Nah, coba mana nih hati kita condongnya di mana gitu. Jadi kalau perhitungan bisnis itu jangan pakai baper, rasional aja, ambil keputusan dengan rasional gitu. Ngapain pakai baper? Ya, saya punya bisnis yang lain juga banyak kan. Akhirnya saya memilih secara rasional aja udah. Ini yang bisa memakmurkan orang banyak, gitu. Ini yang modalnya minim, ini yang resikonya minim. Udah saya fokus di BP. Bisnis saya sebelumnya berapa ya? Belasan unit kan banyak juga, bukan yang main-main juga gitu. Wong TK Khalifah juga masih ada sampai sekarang puluhan cabang gitu kan. Ya. Nah, akhirnya saya fokuskan di BP, saya memutuskan di BP. Ya, ini masalah pertama ya, tentang kefokusan. Jadi ini ada masalah kita atasi. Kalau teman-teman pengen atasi, memutuskan untuk mengatasi, ya insya Allah kita maju sama-sama gitu. Kedua, keselarasan. Ya, oke, balik layarnya ke saya boleh.
Jadi begitu kita memutuskan di BP, belum tentu orang tua kita, pasangan kita setuju, ya. Oke, ini memang nggak bisa digegas ya, nggak bisa dipaksa. Tapi teman-teman mesti sadar bahwa keselarasan itu penting. Ya, jadi harus dialog emang, harus dialog ya, meyakinkan berkali-kali ya agar pasangan kita, orang tua kita tuh ridho gitu. Ya. Dan sebelum dialog kita udah tahu rumusnya kan, doa yang banyak. Doa 40 hari. Ya, hari pertama, kedua, 3 sampai 40 hari. Doakan ya agar pasangan kita, orang tua kita, mertua kita ridho di bisnis BP ini. Nah, kalau sudah selaras, silahkan tanya juga. Ya, silahkan tanya juga pada mitra-mitra yang jualan ratusan botol, ribuan botol sebulan itu. Ya, ternyata apa? Kan selaras. Begitu selaras percepatan gitu. Nggak selaras perlambatan. Ya. Nah, jadi tolong ya bagi yang belum selaras berarti selaraskan ya. Kemudian soal yang berikutnya adalah tentang kopdar ya. Jadi gini ya, teman-teman, kopdar itu kan bukan sekedar kopdar. Memang saat ini kita pakai digital ya, kita pakainya Zoom gitu ya, atau WA call gitu, video call gitu. Ini kan ibarat meeting bisnis ya. Jadi meeting bisnis itu nggak bisa juga pakai dadakan. Teman-teman jadwalin gitu loh. Ya, misalnya setiap hari apa, jam berapa gitu loh. Ya ibu-ibu juga kan mungkin sibuk ya, ada ngurus anaknya, kelas online gitu. Ya kan? Terus juga ngurus dapur, ya nggak apa-apa, itu kan prioritas. Ya. Terus kapan nggak sibuknya? Pilih jamnya, ya disiplin gitu loh. Nah jadi jangan pas teringat baru kopdar, nggak ingat nggak gitu. Lagi sibuk nggak, padahal kan kesibukan itu bisa diatur sebenarnya. Ya. Jadi saya pengen teman-teman lakukan kopdar ya, walaupun sekarang kopdarnya pakai Zoom gitu ya, pakai video call, tolong terjadwal, ya tolong lebih terjadwal. Jangan sporadis, jangan pas ingat aja gitu, jangan. Kalau ada jadwalnya kita berusaha ada kecenderungan pengen mengikuti gitu. Tapi kalau enggak ya udah seliweran aja gitu. Ya. Enggak ada pengusaha kayak gitu, enggak ada. Ya. Nah, kita di sini dilatih mau jadi pengusaha kan, bukan sekedar pedagang yang ambil barang, jual enggak. Kita pengen jadi pengusaha beneran gitu. Terjadwal ya. Jadi tolong terjadwal yang inilah yang tidak memberatkan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ya, kalau ibu-ibu misalnya kan jadwalnya lumayan tuh ngurusin anak, ngurusin rumah tangga kan, ya sudah jangan yang sampai menyibukkan juga. Tapi soal terjadwal itu menurut saya penting gitu kan. Kemudian soal postingan. Posting itu harus setiap hari dan jamnya sama. Nanti marketnya akan kebentuk. Tapi kalau hari ini jam 6, besok jam 9, besok lagi jam 12, besok jam 5, ini pasarnya kabur. Ya, pasarnya nggak kebentuk gitu loh. Saya bahkan pernah kan nantang diri saya, ya, dan saya buktikan pada teman-teman. Ya, jam 4 pagi, saya konsisten gitu 4 pagi. Ya lama-lama pasar kebentuk rame juga. Ya. Jadi sebelum mitra-mitra BP komen di sana pun itu pun udah rame gitu. Ya, pernah tuh waktu itu ya sekian periode saya konsisten posting jam 4 terus. Jam 4 tak. Pasarnya kebentuk akhirnya. Ya. Nah, masing-masing jam itu ada ininya, ada jenis orangnya gitu. Ya. Nah, makanya teman-teman, saran saya posting itu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Itu yang paling ramai. Jadi kalau postingnya pagi, dia tuh hidupnya tuh lama. Jadi postingan itu akan hidup sampai jam 8, jam 9, jam 10, jam 12, jam 3 sore, jam 4 sore, jam 5 sampai malam gitu. Tapi kalau kita postingan jam 10 pagi misalnya, berarti kita udah kehilangan nih pasar yang jam 7 paginya. Dan memang kan jam 7 pagi itu prime ya, lumayan prime. Jam 6, jam 7 itu lumayan prime. Ya, jadi usahakan kita posting di situ. Ya. Kalau di Instagram, setelah posting langsung lagi share. Ya, share itu biar muncul di story gitu loh. Ya. Karena ada sebagian orang nontonnya cuma share, nontonnya cuma story gitu. Oke? Nah, jadi kopdar terjadwal ya, Instagram, Facebook pun juga terjadwal. Ya, rutinkan. Saran saya itu jam 6 sampai jam 7 pagi itu udah selesai gitu. Wah, saya ngurus anak-anak Pak pagi, suami juga ke kantor Pak pagi-pagi gitu. Ya sudah, materinya itu sudah dipersiapkan sehari sebelumnya. Itu kalau kita duduk tenang-tenang berpikir, itu kelihatan semuanya gitu. Ya, ini fotonya, ini teksnya, ini fotonya, ini teksnya, ini fotonya, ini teksnya. Siapin gitu. Ya buat 3 hari ke depan. Saya juga kayak gitu kok. Ya. Jadi coba berpikir ya, ini kan Instagram, Facebook. Ini apa? Menggantikan billboard loh. Menggantikan spanduk loh. Menggantikan baliho loh. Apa ada orang pasang baliho dadakan gitu? Ada nggak? Coba saya mau tanya, ada nggak? Kalau ada, ngangguk. Kalau nggak ada, geleng coba.
Orang pasang baliho dadakan aja gitu. Lagi kepikiran apa langsung pasang baliho gitu. Kepikiran apa langsung pasang spanduk. Ada nggak coba kira-kira? Kalau nggak ada coba ngangguk. Kalau yang bilang nggak ada, geleng coba. Nah, nggak ada kan? Walaupun spanduk harganya cuma 200.000, tetap aja perencanaan gitu. Nah, Instagram kita, Facebook kita juga itu nggak sembarangan kan? Yang lihat bisa ratusan orang, bisa ribuan orang. Jadi tolong terencana juga, nggak bisa asal-asalan. Kalau memang sesekali kita spontan, is okay, tapi ada juga yang terstruktur gitu. Ya, nah itu nanti akan bagus efeknya. Coba deh, begitu saya coba tata, saya baru nih, ya Syawal kemarin, ya kan, karena apa nih bahan foto juga habis gitu kan, akhirnya saya tata ulang tuh foto-foto lama, ya foto-foto lama saya daur ulang, ya dengan konsep baru gitu. Naik itu, ya engagement naik 2,5 kali lipat, 2,5 kali lipat naiknya, kan lumayan, ya. Wong naik 20% aja lumayan, 30% aja lumayan, apalagi 2,5 kali lipat gitu kan. Berarti itu 2%, 200% lebih kan artinya. Ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan itu. Jangan ngukur ininya ya, jangan ngukur sama dengan sayanya gitu ya, tapi harus ada peningkatan. Kalau ada peningkatan berarti itu bagus. Ya. Jadi postingnya tolong rutin terjadwal ya. Oke, yang berikutnya tadi gambar itu. Terus juga hadir di pembinaan. Gini ya, ini bagi teman-teman yang awal-awal yang masih pemula lah gitu. Udah ikut pembinaan? Oh sudah kemarin. Terus kenapa besok nggak ikut? Udah kemarin soalnya. Ya ini ada lagi ya, saya udah kemarin. Pembinaan itu berterusan. Sama juga kayak kelas di sekolah, berterusan gitu. Jangan bilang kenapa kamu nggak sekolah? Ya kemarin saya udah sekolah. Ya kemarin sekolah, sekarang juga sekolah gitu. Jangan berpikir, oh kemarin saya udah sekolah, minggu lalu juga sekolah. Jadi kayaknya minggu ini nggak usah deh. Nggak bisa kayak gitu kan. Sama tuh kayak anak saya nomor 2 kan, dia mau berhenti les bahasa Inggris. Saya tanya, kenapa berhenti? Udah pintar, kata dia. Waduh, jago banget ngomongnya. Udah bisa bahasa Inggris. Loh, tetap aja harus les, nak, biar tambah pintar. Saya bilang, enggak, udah bisa kok. Dia bilang. Itu nonton TV udah bisa kok, langsung teksnya udah paham aja gitu. Waduh, ini sebenarnya. Dan saya pikir itu mitra BP ada yang kayak gitu juga cara pikirnya. Kalau anak saya ngomong kayak gitu, ya wajar lah, dia kelas 3 SD gitu kan. Kita ini udah berjenggot kemana-mana gitu. Di sini udah ada jenggot, di sini udah ada jenggot gitu kan. Masa saya ajarin juga kayak ginian, ya. Jadi kalau ada pembinaan, sebelumnya ikut, sekarang juga ikut. Nanti hari Senin tuh dini hari, ya kita belajar tentang celestial spirit gitu. Kita belajar dari Muhammad Al-Fatih, ya salah satu tokoh besar dalam dunia Islam gitu, ya, yang mengubah Konstantinopel jadi Istanbul gitu, ya. Konstantinopel itu nggak main-main, itu ibu kotanya Romawi, tau nggak? Ya, diubah sama dia itu, ya. Nah, Senin kita belajar itu tuh, ya, dan bagaimana konversinya, ya, manifestasinya pada bisnis gitu. Nah, jangan lagi ngomong, saya Senin lalu udah ikut loh. Saya Senin lalu udah ikut, Senin sebelumnya udah ikut, jadi kali ini nggak ikut nggak apa-apa gitu. Nah ini aneh ini ya, sama kayak ibarat orang sekolah yang itu. Minggu lalu saya udah sekolah, jadi minggu ini saya nggak sekolah gitu ya. Nah jadi tolong ikut ya, tolong ikut ya. Gini loh, bikin materi itu nggak gampang loh. Saya tuh kalau lagi bikin materi itu susah tidur, tau nggak? Apalagi Senin pagi itu, aduh itu tidur saya nggak nyenyak loh itu. Ya nyusun materi, ya nata ulang, ya konsultasi sama orang-orangnya, sama ahlinya. Wong saya bikin postingan tentang Muhammadiyah itu aja, tentang NU aja, ya, itu saya cross check data kemana-mana. Berapa hari itu nggak enak tidur itu, nggak main-main itu. Jadi nggak sembarangan, maksudnya gitu loh maksud saya. Saya nggak bahas tentang nggak enak tidurnya, bukan gitu ya. Kita nggak bahas di situ. Tapi saya itu sungguh-sungguh bikin materinya, ya, buat teman-teman, ya. Jadi nggak sembarangan, gitu. Nah jangan pakai alasan, oh saya udah pernah lihat sebelumnya. Ini orang ada-ada aja alasannya bikin gemes yang lihatnya. Ya, jadi tolong ikut lagi gitu. Ya. Nah, jadi inilah yang bikin mahal di BP itu apa? Ya ini biar teman-teman tahu ya. Saya nggak niat pamer-pamer angka di sini, enggak. Perusahaan tuh yang ngundang saya kayak kemarin tuh beberapa hari yang lalu ya, itu UI ya bersama sebuah BUMN ngundang saya. Bayar saya berapa? Itu bayar saya lupa ya, 30 atau 35 juta. Saya ngomong kayak gini berapa? Cuma 1 jam. Sebelumnya juga sama, PLN ngundang saya berapa? 35 juta. Memang gitu fee saya. Ya memang gitu fee saya gitu. Dan itu saya bukan sesekali dapatinnya. Kita udah belasan tahun kayak gitu. Jadi perusahaan ngundang, saya tampil nih ya, kalau lagi offline sebelum pandemi itu 2 jam biasanya. 1,5 jam biasanya. Nah, terus saya dibayar tuh 30 sampai 35 juta. Nah, karena pandemi seperti ini ya rata-rata offline kan? Rata-rata online kan pakai Zoom. Ada juga yang disuruh, saya ada tuh waktu itu BUMN juga minta saya datang, saya nggak mau, saya bilang. Saya di rumah aja, saya bilang gitu. Ya. Nah, memang saya itu dibayar 30 sampai 35 juta. Kalau nego-nego pun ya dengan kurang durasi, ya pengurangan durasi itu saya dibayar 25 juta. 25 juta.
Jadi kayak saya hadir sekarang ini, kalau kita konversi ke rupiah, minimal nilainya 25 juta. Ya. Coba siapa yang mau bayar sekarang 25 juta? Ayo, saya mau tahu. Coba ngacung coba tangannya, ada nggak kira-kira? Nah, jadi ya nggak sembarangan gitu loh maksud saya. Dan itu memang harga pasar gitu loh, yang saya ya dapat uang sekian belas tahun dia pakai itu. Mungkin ada 10 tahun lebih lah gitu. Ya, hidup saya dari situ banyak gitu. Udah jadi properti juga, udah jadi mobil juga, uang dari situ gitu loh. Ya. Nah, itu bagaimana market yang menghargai saya, bagaimana publik menghargai saya. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat fasilitas ini, dapat akses ini dengan materi yang lebih spesifik gitu loh. Yang lebih spesifik, bukan yang umum-umum aja kan? Ya. Kalau yang di sana tuh kan lebih umum tuh. Ini spesifik untuk kita, untuk impian kita, untuk masa depan kita. Harganya berapa coba? Ya. Salah satu misalnya ya, mitra di BP, itu pernah konsultasi sama saya, mentoring sama saya langsung, private gitu loh. Ya, jadi cuma dia sama timnya dengan saya gitu. Jadi cuma 3 orang 4 orang aja tuh ketemu. Bayarnya berapa? Belasan juta waktu itu. Ya. Ada lagi salah satu mitra BP, ya pengen nulis buku, konsultasi sama saya. 2 kali atau 3 kali pertemuan. Bayar berapa? 25 juta. Ya. Jadi mau pembinaan seperti ini yang spesifik itu ya bayarnya kayak gitu. Nggak main-main gitu. Ada lagi waktu itu travel umroh waktu itu ya. Saya ngasih training dia waktu itu berapa kali gitu, berapa sesi waktu itu. Dia bayar saya berapa? Di atas 100 juta. Ya, di atas 100 juta. Ya, dan masih banyak lagi. Sekali lagi ya, saya nggak pamer soal angkanya enggak, tapi inilah bagaimana ya publik menghargai materi ini. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat materi ini dengan free, ya. Tapi walaupun free, cara pikirnya apa? Aku kalau ikut pembinaan ini dapat untung sekian, ya. Tapi kalau aku nggak ikut, aku rugi minimal 30 juta, gitu. Kalau aku nggak ikut, aku rugi 30 juta. Dan aku nggak tahu ilmunya kan? Aku nggak dapat ilmunya, akhirnya nggak bisa praktek. Kalau aku bisa praktekin, akan dapat duit lagi gitu loh. Ya. Jadi setiap kali kita miss satu pembinaan, artinya apa? Kita kehilangan minimal 30 juta. Itu aja, pikirkan. Gitu. Ya. Nah, jadi sayang banget kan? Karena orang kalau nggak digituin nggak menghargai, dipikir oh iya ngezoom, iya ngezoom sama Mas Ipo, oh iya ngezoom sama Mas Ipo gitu. Dia nggak menghargai nilai itu berapa gitu. Secara duniawi, secara harga pasar itu berapa dia nggak menghargai gitu. Ada juga kan beberapa mitra kan yang belum kenal saya kan gitu kan. Nah, ini biar kenal, biar tahu gitu. Nah, ini hitungannya gitu. Tapi apa iya Mas Ipo dibayar segitu? Ya demi Allah kita dibayar segitu emang. Dan itu ya biasa-biasa aja. Saya di Kimia Farma dibayar ya miliaran kan. Ya, saya diundang, datang, ya berkali-kali. Mereka bayar saya berapa? Ya miliar, biasa aja. Sama Pertamina ya ratusan juta, sama Pegadaian hampir 1 miliar gitu. Ya biasa aja kayak gitu. Emang segitu harganya. Ya. Nah kalau saya minta misalnya teman-teman ya 10 orang urunan coba gitu, ya pasti males kan. Waduh nggak kuat Mas Ipo, kita di BP mau cari duit, masa malah keluar duit gitu kan. Nah, maksud saya gitu udah pokoknya setiap kali di pembinaan ya, sama nih besok nih hari Senin kan, dini hari jam 3 kan. Nah, aku harus ikut nih. Kalau nggak ikut, aku hilang nih 30 juta. Aku rugi 30 juta. Gitu aja cara pikirnya. Ya. Karena kalau kita ngomong keberkahan, dia nggak nyantol di otaknya. Wah, berkah di mana-mana mah dapat, masih tenang aja. Nggak harus di pembinaan juga kata dia kan. Aku juga nongkrong sama anak berkah kok, dia bilang. Aku nongkrong sama istri berkah kok gitu kan. Ngapain ikut pembinaan kata dia. Ya udahlah, kita tinjau dalam aspek yang lain. Ya, aspek duit aja udah. Ya. Oke ya. Kemudian tantangan yang berikutnya ya, masalah berikutnya adalah soal harga ya. Gini ya teman-teman, harga ini adalah kesepakatan. Ya kata Nabi, kesepakatan itu penting. Jadi mereka yang melanggar kesepakatan ya itu dicabut keberkahannya. Ya. Dan bisa mendekati apa? Mendekati yang namanya tidak halal. Ya kita udah sepakati nih, harga ke konsumen 250.000. Udah ikuti aja. Kalau 3 botol harga sekian, 5 botol harga sekian, udah itu udah pakem, ikuti aja udah. Ya. Jadi pertama soal keberkahannya, kehalalannya, kemudian apa juga ini soal hukumnya. Kalau teman-teman melanggar kayak gini, ya ketahuan sama kita dan sama sekarang tuh ngetrace tuh gampang loh. Ya, ngetrace tuh gampang gitu. Nah, ini nanti bisa mainin kita di ranah hukum dan ini udah terjadi. Ya, ini udah terjadi. Saya nggak mau ini kejadian lagi. Jadi nanti teman-teman repot dan saya kalau udah bertindak ya tegas beneran gitu. Ya. Jadi tolong harga itu dipatuhi aja. Ya itu untuk kemaslahatan bersama. Ya bukan untuk saya. Kalau saya mah ya mau jual berapa ya nggak peduli, sama aja kok ke saya semuanya. Penting botol terjual kan gitu bagi saya. Tapi ini kan ada orang lain, ada mitra lain gitu. Kita pengen sukses sama-sama, makanya kita harus saling jaga gitu. Ya. Kalau harganya di bawah harga yang ditetapkan, ya kita nggak kontrol harganya, ya. Nah ini saya bilang ya udah ini bisa ranahnya dihukum. Ya mainnya itu dihukum. Ya, jadi kita nggak mau lah sampai kayak gituan kan.
Jadi tolong harga tuh dipatuhi aja. Wah, Mas Ipo orangnya baik kok, insya Allah nggak apa-apa lah, nggak ini. Ya, saya sih baik-baik gitu ya. Tapi insya Allah saya ngambil keputusan tegas juga iya, dan itu insya Allah juga dalam rangka kebaikan gitu. Ya, yang diciduk sama polisi kan udah ada beberapa mitra kita nih, diciduk beneran, udah ada, tau nggak? Saya nih ya, sebelum di BP aja, itu 10 tahun yang lalu aja tuh ya, ya 10 tahun lah, sebelum saya di BSD ya, saya di Batam itu, bangun perumahan. Itu orang yang penghuni liar itu, kita ada tanah gitu ya, milik kita gitu, saya sama partner, ada perumahan liar di sana, saya gusur. Nggak mau digusur, ya kita panggil Sapo PP gitu untuk beresin. Ada beberapa tuh yang bersikeras nggak mau juga, dikasih duit nggak mau, dilebihin nggak mau, ya. Kita kasih duit lebih tuh nggak mau juga gitu, masih minta angka yang nggak masuk akal gitu. Padahal tanah kita coba. Dalam hukum Islam orang ini wajib sebenarnya apa pindah, bahkan apa ganti rugi, karena apa sudah mendiami tanah kita sekian lama tanpa bayar. Ya. Nah, cuma karena kita masih ada faktor kemanusiaan, ya sudahlah kita gusur, kita kasih uang kan gitu. Nah kita kasih uang nggak mau, kita lebihin uangnya nggak mau. Ya udah, saya lapor polisi, hukumnya apa? Penyerobotan lahan, masuk penjara nih orang. Jadi kita pernah masukin orang, ya, nyemplungin orang, jeblosin orang ke penjara pernah, gitu. Ya, oh masih sampai hati kayak gituan loh. Ini ada kemaslahatan yang lebih besar. Kita mau bangun perumahan di sini, ada ratusan tukang yang mau bekerja, nggak bisa bekerja gara-gara dia coba. Di mana dia yang zalim, dia yang nyerobot, masa iya saya mau diam? Ya, awalnya emang nggak sampai hati gitu. Tapi kalau nggak digituin mau gimana coba? Udah laporin polisi, masuk penjara udah beneran. Ya, jadi kita tegas. Itu insya Allah ada makanan kita gitu ya. Nah jadi tolong ya harga ini dipatuhi, itu untuk kemaslahatan bersama ya. Jadi kita pengen berkahnya ada, oke, kehalalannya ada gitu ya, dan kita nggak mau ada masalah dari segi hukum dan seterusnya gitu ya. Jadi harga ya tolong dikontrol ya masing-masing semuanya, oke. Terus bagi teman-teman yang sudah jadi agent plus, saran saya coba latihan nyetok ya, latihan nyetok, beda rasanya, percaya sama saya. Punya stok ya, punya stok itu artinya apa? Ngundang rezeki. Kalau kita nggak punya stok, artinya apa? Kita nggak yakin barang ini laku kan? Tapi kalau kita ada stok, berarti kita yakin barang ini laku. Nah, coba latihan stok. Kita udah mulai ngukur nih. Aku sebulan jualan berapa? 5 botol gitu. Ya sudahlah, aku latihan juga punya stok berapa? 5 juga misalnya. Kecil-kecil aja nggak apa-apa. Sesuai kemampuan aja. Yang paling bagus adalah berapa target kita sebulan plus 20%. Target sebulan 10. Nah, berarti punya stok 12. Itulah. Ya, target sebulan plus 20%. Jadi itu aman. Kalau Ramayana itu katanya sampai 3 bulan gitu. Target 3 bulan tuh ada. Jadi target bulan misalnya nih bulan September gitu ya, Agustus, September, gitu ya, Oktober gitu. Nah, itu ada sekarang. Jadi target 3 bulan ada ditarik sekarang gitu. Ya. Nah, kita kan belum Ramayana. Ya, belum juga Ramasinta, ya kan? Nah, kita baru pemula, ya sudahlah ya. Berapa target kita sebulan plus 10% gitu. Kalau teman-teman agent misalnya belum bisa, ya sudahlah, pokoknya ada stok aja. Jangan habis-habis barang itu, nggak bagus. Ya, jangan kalah sama, mohon maaf ya, tukang pecel lele pinggir jalan. Dia aja ngerti kok, nggak pernah seminar, nggak pernah training. Mau jualan berapa, ya dia siapin stok. Aku malam ini target jual berapa? Ya 50 porsi. Ya dia siapin tuh 55 porsi atau 60 porsi. Pasti lebih sama dia. Ya. Nah, itu yang jual pecel lele pinggir jalan. Dia aja ngerti yang namanya stok. Jangan sampai kita nggak ngerti kan. Gitu. Terus juga teman-teman nggak usah tergoda sama orang, misalnya gini loh, calon mitra yang bilang, boleh nggak barangnya kirim dulu? Ya, nanti kalau habis saya bayar gitu. Nggak ada ceritanya kayak itu di BP. Itu melanggar sistem satu hal, dan orang kayak gini susah jadinya. Repot malah nggak usah. Atau gini deh, aku jualin nanti barangnya dari kamu aja, kamu kirim langsung gitu. Itu namanya dropship. Nggak usah juga diladenin, capek kita, habis energi. Nggak usah pakai cara kayak gitu. Kita udah pernah coba, nggak menguntungkan. Capek dapat, untungnya nggak seberapa. Pengusaha itu harus berani ngeluarin duitnya. Dan teman-teman nggak usah merasa bersalah. Kita mau buka usaha, gerobak di pinggir jalan aja gitu ya. Mau jual nasi goreng lah, atau apa gitu di pinggir jalan. Itu gerobak aja tuh dengan macam-macam semuanya, modal bisa 3 juta loh. Saya dulu jualan bakso 5 juta tuh modalnya. Pinggir jalan loh itu. Ya. Gerobak doang, jual bakso doang, oke? Dengan bangku-bangku yang kecil-kecil gitu aja. Itu yang modal 5 sampai 10 juta itu. Terus untuk modal BP 660.000, dia nggak punya juga. Ya sudahlah, capek kita ngomongnya udah. Berarti bukan nggak punya, nggak serius. Nggak serius. Terus di hari-hari hidup pakai apa? Pasti dia makan kan? Jadi dia bisa beli BP itu bisa sebenarnya. Nggak mungkin dia bertapa terus kan? Nggak makan gitu, diem aja gitu kan? Nggak mungkin kan?
pasti dia makan gitu, pasti dia makan nasi, pasti dia ngeluarkan uang gitu loh. Ya, zaman sekarang uang 650.000 itu mah gampang gitu, bisa insya Allah. Kalau kayak gitu pun dia nggak punya, ya sudah nggak usah jadi mitra BP, nggak usah di follow up, capek kita ngomongnya. Ya, jadi jangan sampai kita habis energi di sana. Ya, kalau orang niat jadi pengusaha, dia berani keluarkan uang yang hanya 660.000 itu. Kalau nggak berani juga, ya sudah, nggak usah jadi pengusaha. Cari profesi lain aja, jadi Tarzan misalnya. Ya, jadi Tarzan kayak jadi apa kayak gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah bujuk-bujuk dia, habis energi kita gitu. Oke? Kemudian kita bahas lagi soal tadi stok ya, stok dan stok ini kan pokok, tidak boleh tergerus, tidak boleh tergerus. Jadi apapun yang terjadi tidak boleh tergerus. Jangan sampai stok ini kemakan gitu loh. Ini ada orang contoh ya, seorang fotografer, punya kamera kan, ya, punya apa tadi? Coba, punya apa? Kamera. Cangkul, kok cangkul sih kamera? Fotografer punya kamera gitu, ya. Nah, anaknya ngerengek, ya. Papa beli tas, papa beli sepeda, papa ganti ini, papa ganti itu gitu, ya. Minta mainan lah, minta sepeda lah, macam-macam lah gitu diminta. Oke? Akhirnya papanya ini, ayahnya ini karena kasihan, kamera dijual, beli sepeda, beli mainan, beli baju, beli macam-macam semuanya. Anaknya happy, ya. 1 minggu happy, 2 minggu happy. Masuk minggu ketiga, anaknya nangis. Kenapa? Kelaparan udah. Nggak makan udah. Kenapa? Bapaknya udah nggak bisa foto lagi udah. Nah, ibarat petani, cangkul gitu. Ibarat fotografer, ya, kameranya gitu. Nah, kita kan beda. Ya. Kita bisnisnya apa? Ya BP. Berarti apa? Stok mesti ada. Jangan sampai pokok tergerus. Ya, orang-orang Chinese tuh tahu tuh, yang dagang-dagang tuh tahu tuh, namanya pokok itu nggak boleh tergerus. Yang ada Pak nambah. Udah tambah gitu tuh. Agar besar bisnis kita gitu. Stokmu rezekimu. Ya. Jadi pokok itu nggak boleh tergerus, nambah boleh gitu. Nah, seiring untung kita makin lumayan, tambahin dikit. Jangan sampai tergerus. Ya. Jadi stok lama kita putar, habis itu masuk lagi stok baru gitu. Ya. Jadi jangan sampai ini habis gitu. Kalau sama kita habis ya, atau sama istri kita habis, ya itu sama persis kayak saya bilang tadi. Punya kamera, kita jual gitu. Biar apa? Demi anak bisa beli mainan, beli sepeda gitu. Akhirnya setelah 3 minggu, setelah 4 minggu, ya kita yang akhirnya jebol. Ya, kita yang nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya lagi ya alat untuk cari nafkahnya gitu. Oke. Kemudian tolong hemat-hemat juga ya, karena kunci kaya itu ada 2 ya, menghasilkan dan menghemat. Ya, bisa menjual, bisa hidup hemat. Ini aja insya Allah kaya. Kalau nggak bisa menghemat, repot juga jadinya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ada yang namanya itu alur rezeki. Ya. Coba angkat 2 tangannya boleh, goyangkan gini boleh? Coba bilang alur rezeki coba. Alur rezeki. Oke. Boleh ditayangkan Mas Barkah gambar yang tadi? Ada yang namanya itu alur rezeki, ya, ada juga yang namanya itu alur curhat. Gitu. Nah, ini dia satu alur ternyata. Ya, tampil di layar tadi, Mas Barkah. Alur rezeki, alur curhat. Ya. Kalau kita langgar ini masalah jadinya. Ya, jadi sudah ada alurnya, sudah ada flow-nya. Kita ikuti aja. Ya, kita ikuti aja. Ini ya, tantangan yang tadi semua, teman-teman lihat. Oke, balik lagi layar ke saya. Jadi ya, di luar sana, ini contoh yang buruk ya, jangan ditiru. Ada orang yang punya lokasi, yang punya tempat gitu, ya. Katakanlah si A namanya. Terus ada lagi orang yang nyewa, namanya si B. Sama dia dibikin rumah makan, ya. Jadi si B ini nyewa sama si A kan? Dia bikin apa? Rumah makan. Si B ini dapat untung, dapat duit dalam bentuk apa? Dalam bentuk keuntungan usaha. Yang ini dapat duit dalam bentuk apa? Sewa. Ya, fair. Nah, ini rumah makannya jalan. Artinya apa? Vendor beras hidup, ya. Vendor ayam hidup,
vendor telur hidup, ya. Ini jalan semua nih. Jadi namanya kayak chemistry rezeki nih. Jadi campuran semuanya. Tukang parkir yang jaga di sana hidup, semuanya hidup nih. Ya. Bahkan mungkin juga ada tukang ngamen gitu, hidup juga semuanya. Jadi campuran rezeki ini, bauran rezeki ini, chemistry rezeki ini, Allah ridho, Allah senang sudah. Nah, kadang-kadang nih yang punya tempat si A ini muncul serakahnya. Muncul serakahnya. Rame juga nih ya. Rame juga ya. Aku cuma dapat untung dari sewa. Kalau aku buka sendiri, wah ini lumayan ini. Ternyata bikin resepnya gampang kok. Nah, muncul serakahnya ini. Ya. Sama dia, apa yang dilakukan? Harga sewa dinaikin. Ya. Atau dia bikin gara-gara, dia bikin masalah. Sehingga akhirnya apa? Pokoknya si B ini pindah. Pernah lihat kejadian seperti itu? Sering banget. Itulah kelakuan orang yang nggak ngerti alur rezeki. Secara hukum, dia mungkin nggak salah. Ya, setelah 2 tahun perjanjian, ya terserah dia dong mau naikin harga berapa. Ya, jadi secara hukum dia nggak salah. Orang kayak ini nggak bisa dituntut. Gitu. Nah, tapi Allah nggak seneng lihat orang kayak ginian. Dia naikin tuh sewa. Atau dia bikin gara-gara misalnya. Ya, soal listrik lah yang mati, soal inilah, itulah semua. Akhirnya apa? B ini pindah. Begitu B ini pindah, dia buka rumah makan yang sama. Yang mirip-mirip. Oke? Kadang-kadang yang gilanya apa lagi? Koki di sini dicaplok, dipindahin sama dia ke sini. Merek ini ditiru mirip-mirip juga sama dia gitu. Ini Allah nggak senang. Saya melihat ya, berkali-kali kasus seperti ini, 90% nggak jalan. 90% nggak jalan. Ada sih yang jalan, tapi yang 90% jalan nggak jalan. Sama juga nih. Ini yang pegang sebuah merek gitu. Ya, istilah itu franchisor. Ada lagi diambil sama master franchise. Pokoknya untuk daerah Solo aku yang pegang ya, namanya master franchise nih. Ada lagi franchise yang ngambil sama dia nih, sama master ini. Tahu-tahu ada orang dari sini nyelonong langsung ke sini. Padahal dari kota yang sama, Solo. Atau dari sini juga nyelonong ke bawah gitu. Ini juga artinya apa? Mengganggu alur rezeki. Ya. Kalau udah seperti ini, itu keberkahannya dicabut sama Allah itu. Makanya sudah ada alur, ikuti aja semuanya. Ya. Kita ketemu BP, wasilahnya lewat dia. Berarti memang Allah pengen rezeki itu ya lewat dia. Udah ikuti aja. Nggak ada namanya leader yang ideal. Nggak ada namanya juga tim yang ideal. Tapi kalau kita sepakat ya untuk saling memperbaiki diri, insya Allah pelan-pelan mendekati ideal. Gitu. Kalau salah-salahan percuma aja. Wah, dia juga nggak ngerti, Pak. Gitu. Ya nggak ngerti ya, it's okay. Kita tumbuh sama-sama. Kita belajar sama-sama. Gitu. Ya kan? Nah, jadi ikuti alurnya. Begitu juga kalau teman-teman punya masalah, pengen konsultasi, pengen curhat, ikuti juga alurnya ini, nggak apa-apa gitu. Jangan malah ke tempat yang lain, nggak cocok itu. Ya, nggak cocok itu. Akhirnya kita punya masalah, kita punya mungkin ya mohon maaf ya aib ya, akhirnya nyebar kemana-mana. Harusnya kalau kita cerita pun ya, mungkin ada suatu masalah gitu ya, ya cukup leader kita aja yang tahu, nggak usah kemana-mana gitu. Jadi dia berpikir untuk mensolusikan, ya dia berpikir untuk mensolusikan gitu. Jadi dia akhirnya apa? Makin kenal sama kita, hubungan itu ya makin dekat. Tapi kalau kita cerita ke sini, pertama nganggu alur satu hal. Kedua, ya yang kenal kan akhirnya ini ke sini, bukan ini ke sini, ya. Nah, harusnya saling kenal tuh di alurnya masing-masing. Ya, di alurnya masing-masing. Ya, termasuk juga dalam komunitas ya. Kita tahu BP wasilah melalui apa? Melalui QM. Ya sudah di QM. Kita tahu BP dari apa? Join BP pertama kali di mana? Di Kaya. Udah di Kaya, beres sudah di sana. Ya. Nah, jangan malah kita berpikir yang lain-lain semuanya, ya. Contoh ya, ini saya real aja nih ya. Saya untuk produk berikutnya ya. Itu saya bisa aja ya, saya nggak ngajak ini itu, saya langsung ke Inggrisnya juga bisa kok. Tapi dulu saya dibantu sama seorang importir, dia membantu perizinan dan semuanya gitu. Ya udah, jadi kalau produk saya berikutnya nanti dari Inggris juga, ya saya bareng dia lagi gitu. Walaupun saya bisa langsung ke pabriknya. Karena apa? Karena saya menghargai alurnya. Saya kenal itu wasilahnya lewat dia, ya udah saya bawa dia terus gitu. Ya. Nah, jadi ikuti alurnya ya. Jadi buang tuh mental serakah di hati kita itu. Ya itu serakah sebenarnya itu. Ya. Tapi kan kalau kita potong Pak, kita bisa dapat duit lebih banyak Pak. Kalau pengen dapat duit lebih banyak, ya dengan apa? Jualah lebih banyak. Ya. Dengan mengikuti alur ini, insya Allah rezeki juga banyak. Tenang aja udah. Kita udah buktiin kok. Ya. Teman-teman semua ini ya, kan sebagian besar nih baru gabung kan. Sebelum kita ini sudah ada ribuan yang kayak gitu. Mereka patuhi alurnya semua, nggak berkurang tuh rezeki. Tumbuh semua, bagus semua kok. Ikuti aja alurnya udah. Ya, itu ibaratnya keran ya, ngalir lewat mana? Udah ikutin aja semuanya. Ya.
Oke, nah sekarang kita masuk ya tentang impian kita gitu ya. Oke, boleh Mas Barkah munculin yang gambar itu, gambar yang Gunung Fuji itu, yang Gunung Fuji ya. Mudah-mudahan teman-teman suatu hari nanti bisa itu juga ya, ke Gunung Fuji, ke Jepang beneran ya. Jangan taunya cuma Fuji film doang ya. Ngapain menumpang foto, bikin pas foto ya. Nah ini Gunung Fuji. Saya ke Jepang itu udah berapa ya, 5 kali 6 kali lah ya, udah ya, alhamdulillah. Ini kali yang terakhir ya, waktu Januari kemarin ya, sebelum pandemi menyebar gitu ya. Oke ya, lupakan Gunung Fujinya ya. Kita fokus ya bagaimana caranya penjualan itu naik ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali bahkan lebih ya. Kita akan belajar sama-sama bagaimana ya agar terjadi yang namanya amazing growth ya, amazing growth. Nah, terus ngapain tadi masih mau bahas itu alur rezeki macam-macam semuanya? Loh, itu fondasinya. Kalau orang konsep rezekinya udah nggak benar, ya, dia berani nyerobot seperti itu, ya, memotong alur, ya, nyebrang alur, artinya apa? Dia nggak percaya tuh berarti dengan konsep yang kita ajarin. Ya. Dan konsep itu bukan karangan saya, itu dari Allah itu. Ya kan? Nah, makanya fondasinya mesti benar dulu. Ya. Karena ada orang jago jualan, ya, tapi tidak punya adab, itu berkahnya juga dicabut kan. Dan saya juga nggak nyaman dengan orang seperti itu. Dan kita nggak butuh orang seperti itu. Dia keluar dari BP pun nggak masalah bagi saya, berapapun penjualannya. Ya, saya seneng sama orang yang punya adab. Ya, kalau dia punya adab itu, insya Allah ya, itu apa ya? Kita juga serak sama dia, nyaman sama dia, tanpa sadar mendoakan dia. Ya, jadi belum tentu doa itu ngangkat tangan, belum tentu. Tapi ya karena apa ya, membatin di hati itu kita seneng sama dia, kita nyaman sama dia. Ya. Nah, kita akhirnya mendoakan gitu kan. Nah, ini yang kita mau. Banyak tuh orang ya kadang jago jualan tapi apa nggak ngerti adab, apapun dihajar sama dia. Kita nggak butuh orang kayak gini di BP. Ya, mau tersinggung lah, nggak apa-apa ya. Mau out juga nggak apa-apa kok bagi saya. Orang-orang kayak gini. Oke. Nah, kita belajar ilmu teknisnya ya. Ini biar fondasinya juga tepat gitu ya. Kita lihat ini ya, bagaimana penjualan bisa naik. Jadi ya, boleh balik lagi ke saya. Oke. Jadi ada tips sederhana, ini kita pernah bahas ya. Apa itu? User, use, usage. Ini kalau kita pakai teknik ini aja, penjualan bisa naik minimal 3 kali lipat. Ya. Pertama kita lihat user. Selama ini yang pakai suaminya. Nah, minta istrinya juga pakai. Minta anaknya juga pakai. Minta orang tuanya, mertua pakai. Jadi ke samping, ke bawah, dan ke atas. Jadi kalau kita pakai cara ini aja, penjualan bisa naik nih 3 kali, 4 kali. Ya, nah itu mainnya di mana? User. Ya, jadi pengguna kan? Nah, selama ini cuma dirinya, ajak juga pasangannya, ajak juga orang tuanya, mertuanya, anaknya. Naik tuh penjualan 3 kali sampai 4 kali. Ya. Masa ibu doang yang pakai, suaminya gimana, Bu? Orang tua, mertua, anak gimana? Nah ini pendekatannya pakai user. Yang kedua pakai use, ya, kegunaan. Awalnya dia pakai untuk apa? Untuk stamina. Untuk apa? Jaga imun. Ya. Karena ada virus nih di mana-mana. Ya sudah. Kita kasih tahu juga dia, oh ternyata ini bisa untuk diabetes, Pak. Ya, ngatasi asam urat, Pak. Ya, contohnya udah banyak. Testimoni udah banyak. Nih, Pak, testimoninya ada nih. Nih. Tunjukin tuh screenshot-nya sama dia. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Kegunaan. Berguna untuk imun, berguna untuk antivirus, jaga virus gitu ya. Terus berguna untuk apa lagi? Nah, penyakit diabetes, asam urat, dan seterusnya. Ya. Ada tuh Pak, orang punya masalah Pak, kelenjar apa gitu Pak ya. Pakai BP, ya alhamdulillah Pak. Ada yang diabetesnya parah banget Pak, mau dipotong itu Pak jarinya. Nggak jadi dipotong Pak, pakai BP Pak, alhamdulillah. Diminum iya, ditetesin juga iya. Ya. Nah, jadi awalnya cuma satu kegunaan, ternyata punya banyak kegunaan. Nah, ini penjualan juga bisa naik. Oke. Nah, yang ketiga adalah usage, penggunaan. Ya, user, use, dan usage. Jadi ketiganya adalah penggunaan. Pakai pagi, pakai juga malam. Tapi dengan syarat ya harus jujur. Harus jujur. Maksudnya apa? Ya kalau dia di rumah aja ya sudah gitu. Jangan
berlebihan, cukup 1 kali. Kalau dia keluar rumah 2 kali. Ya, jangan juga berlebihan gitu. Ya, kita punya integritas kan, jadi jangan bikin orang konsumsi berlebihan gitu. Ya. Nah, jadi awalnya orang cuma pakai pagi, suruh pakai malam. Yang awalnya pakai malam, suruh juga pagi gitu. Ya, 2 kali sehari. Kalau lagi sakit, oke 2 kali sampai 3 kali, is oke. Ya. Nah, ini penggunaan. Jadi intensitas yang dibanyakin. Kalau kita terapkan semua, wah penjualan bisa naik nih. 5 kali, 6 kali juga bisa. Amazing beneran, growth beneran. Ya, tumbuh beneran. Oke? Coba bayangkan ya. Dia udah minum, kita anjurkan juga siapa? Suaminya minum, orang tuanya minum, mertuanya minum, anaknya juga minum. Ada kok BP Green. Wah, langsung naik nih penjualan. Ya. Bisa untuk imun, bisa untuk cegah virus, bisa juga untuk apa? Diabetes, asam urat. Oke? Ketidakstabilan juga PNS gitu ya. Ada yang height-nya lompat-lompat gitu ya, nggak jelas. Nah, pakai BP juga insya Allah bisa. Ya. Ada juga yang luka-luka di kepala, pakai BP juga bisa. Jadi kegunaan nih banyak juga nih. Awalnya cuma pakai pagi, tawarkan juga pakainya malam. Kalau ini dikombinasi semuanya, wah penjualan Masya Allah itu. Ya. Jadi menjual banyak itu bukan berarti kita capek-capek, belum tentu. Ya, kalau mau capek pun nggak apa-apa, silakan work hard, tapi juga mesti work smart. Yang 3 tadi adalah cara kita untuk work smart. Ya, cara kita untuk jadi jual lebih cerdas lagi. Oke, balik lagi ke layar. Terus ya, orang ini begitu mau gabung di BP, ya, gambar yang tadi boleh? Gambar yang Fuji tadi. Mau gabung di BP, itu kan dia ada pilihan. Mau jadi reseller, agent, atau agent plus. Saran saya, jadikan dia agent plus. Ya, pertama, dia dapat diskon lebih besar. Kedua, dia dapat produk lebih banyak. Kalau dapat produk lebih banyak, dia lebih berjuang. 10 botol. Ya, dengan 3 botol. Kan beda spiritnya. Ya. Makanya teman-teman harus push orang, ya, calon mitra itu untuk apa? Jadi agent plus. Jangan lagi reseller. Ya, dia dapat produk lebih banyak, artinya dia lebih serius. Kemudian apa? Tentu harganya lebih baik. Ya, harganya lebih baik ya ketimbang dia jadi reseller. Ya. Nah, teknik yang berikutnya adalah problem solver. Jadilah problem solver. Maksudnya apa? Ya, ini rumus ini ya, walaupun cuma satu slide ya. Teman-teman kalau praktek ini, wah ini penjualan bisa naik nggak karu-karuan nih. 10 kali pun bisa, 20 kali pun bisa ini. Ya, ini rahasianya nih agar terjadi amazing growth itu. Naik income gitu berkali-kali lipat. Jadilah pemecah masalah. Jadi bukan sekedar jual BP, jual produk, bukan. Atau asam urat, bukan, lebih daripada itu. Ya, kita apa? Memecahkan masalah orang. Contohnya apa? Dia pengen umroh. Oh, pengen umroh ya? Iya. Kamu udah kerja berapa tahun? Udah 12 tahun ya kerja. Belum umroh? Belum umroh. Waduh, kamu di BP aja deh. 2 tahun insya Allah bisa berangkat umroh. Caranya gimana tuh? Nah, ini tak tunjukin caranya. Motor gimana? Masih leasing ya? Waduh, hari gini masih leasing, hari ini masih riba. Mau nggak tak tunjukin caranya? Bagaimana lunas juga? Ya insya Allah 3 bulan lunas. Mau nggak tunjukin caranya? Mau. Nah, ini kita ngasih solusi. Nah, nih, kita tunjukin. Kamu jadi agent plus ya. Tak 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 tak, itu semuanya. Ya. Jadi apapun masalah orang. Ya, yang pengen DP rumah misalnya, DP mobil misalnya, ya, pengen DP haji misalnya, udah pakai cara gini. Nah, ini namanya problem solver. Kita memecahkan masalah untuk orang. Ya. Kalau bisa kayak gini, insya Allah penjualannya cepat. Insya Allah penjualannya kencang. Ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ini bagi teman-teman yang baru gabung ya. Saya ngelihat di sini ya, ya alhamdulillah mayoritas bagus ya, mayoritas bagus, bahasa tubuhnya pas, netnya juga bagus. Tapi ada juga yang sambil-sambil ngobrol ya, sambil-sambil lihat handphonenya yang apa, urusan apa gitu ya. Ini teman-teman kayaknya kita jarak jauh ya, tapi sebenarnya kalau di alam kuantum itu serba dekat semuanya. Ya, serba dekat semuanya. Tidak terpisah jarak. Jadi adab ilmu itu mesti dipakai dimanapun. Ya. Adab ilmu itu dipakai dimanapun. Tapi kalau kita sambil-sambil ngobrol gitu ya, sambil celingak-celinguk kayak ini nih saya lihat ya, ada sambil ngobrol dia gitu ya. Ini yang jilbab kuning nih ya, sambil ngobrol dia ini saya lihat itu ya. Nah, bagaimana ilmu itu bisa bekerja sama kita? Terus kita ngomong kan, wah saya udah ikut BP 6 bulan saya nggak ada perubahan. Ente belajarnya gimana? Belajar nyambi-nyambi kan? Saya ngomong apa aja dia nggak ngikutin coba. Sambil ngobrol gitu kan? Sambil main-main handphone coba. Gimana ilmu bisa masuk coba? Nomor 1, keberkahan udah berkurang. Kedua, ilmu pun berkurang. Ya kan?
terus ridho saya sama dia. Ya bagaimana bisa ridho gitu sama orang kayak ginian coba kan? Ya, jadi makanya ya, mohon maaf saya bilang ya, sebodoh-bodohnya kita nggak apa-apa. Kita nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, nggak ngerti bisnis, nggak apa-apa. Contohnya udah banyak di BP yang kayak gituan. Tapi ketika nuntut ilmu sungguh-sungguh. Pertama dapat satu fadilah, ya. Apa? Fadilah nuntut ilmu. Duduk beneran, fokus beneran, jangan sambil ngobrol. Ya. Ngobrol bisa entar kok. Ya. Nah, ini adab nuntut ilmu ini. Jadi ilmunya aja belum kita ngerti apa, kita belum mulai ini materi. Tapi kita udah duduk dengan benar, dengan mantap, ya. Kita berusaha juga tidak ada interaksi yang lain-lain dulu gitu ya. Itu fadilah ilmunya udah bekerja. Makanya bagi Allah tuh ya, kalau kita hari biasa tuh ya, kita misalnya jalan untuk ilmu, untuk keluar gitu. Itu aja sama Allah dari dihitung mujahid semua. Dihitungnya pahala semua kan. Padahal belum nuntut ilmu loh itu. Belum ketemu tempatnya, belum ketemu gurunya. Ya. Tapi melangkah ke sana aja udah ada pahala yang luar biasa. Dosa pun udah berguguran semuanya. Ya, jadi adab nuntut ilmunya tolong dipakai. Ya, saya nggak butuh hormat dari teman-teman semuanya. Saya nyampaikan materi kayak gini tujuannya apa? Biar teman-teman mengalami perubahan. Gitu. Saya paling males ketemu orang yang ngakunya apa? Saya udah 6 bulan ternyata belum ada perubahan. Ya 6 bulan kamu ikuti nggak pembinaan semuanya? Kalau nongkrong-nongkrong doang ya apa gunanya gitu? Nggak ada perubahan tentunya. Ya, ikuti pembinaannya. Praktek isi dari pembinaannya itu. Ya. Nah, insya Allah perubahan. Ya. Nah, ini yang terakhir ya, itu namanya jadilah problem solver ya, kita menjadi pemecah masalah ya. Nah, ini kalau kita lakukan ya, insya Allah hasil juga bagus. Oke, gambar berikutnya tolong Mas Berkah yang tentang project itu. Jadi teman-teman ya, ini buat diri kita dan buat tim kita. Apa-apa itu harus diprojectin. Harus ada projectnya. Ya, harus ada projectnya. Ya. Kalau nggak ada projectnya, ini repot. Jadi kayak jalan nggak ngerti tujuan. Nyampe suatu tempat tapi nggak jelas gitu. Mungkin nggak jelas, mungkin lama. Jalan mesti ada tujuan. Ya, nah ini teman-teman mesti punya project ya. Contoh apa? Pengen umroh, apalagi DP haji misalnya. Terus apa lagi? Renovasi rumah misalnya. Atau apa? Ganti handphone. Bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk apa ya? Kamera yang lebih bagus, postingan yang lebih bagus. Makanya aku perlu handphone yang lebih bagus. Oke, nggak apa-apa, silakan aja. Nah ini namanya project. Gitu. Nah, proyeknya ada nilai rupiahnya, ada batas waktunya. Kalau nggak ada tuh ngobrol-ngobrol artinya itu. Ya. Contoh umroh. Umroh kita anggap 25 juta. Ya. Anggap 25 juta. Artinya apa? Itu cuma 500 botol. Ya. Kita bisa capai itu berapa? 10 bulan bisa, 12 bulan bisa. Anggap 50 bulan 50 botol sebulan. Ya. Berarti apa? Ya, 50 botol dalam sebulan. Berarti kan sehari itu kita cuma jual berapa? 2 botol kan? Kalau 2 botol aja sehari kita jual, berarti sebulan itu aja udah 60 botol. Ya. Konsisten seperti ini lakukan 10 bulan, berangkat umroh. Makanya teman-teman tuh ya yang baru gabung misalnya ya kan heran tuh kenapa kok bisa ada ratusan orang berangkat umroh gitu. Setahun ratusan yang berangkat, setahun banyak banget gitu. Total udah 1000 sekarang. Ya, padahal BP baru 3 tahun nih yang berangkat umroh dari BP, Masya Allah. Berangkat sendiri, berangkat berdua, berangkat sama keluarga, banyak banget. Ada yang 6 bulan berangkat umroh, banyak di BP. Bukan yang 1 atau 2, banyak. Nah, teman-teman juga bisa kayak gituan. Ya. Nah, jadi mata uang di BP ini apa? Botol. Ya. Kalau mata uang di luar adalah apa? Rupiah kan? Nah, iya udah, pakai rupiah. Mata uang di sini apa? Ya botol. Apa-apa ya dibotolin semua. Umroh 25 juta. Ya. 25 juta, asumsi satu botol kita untuk 50.000, berarti ya kita jual 500 botol. Ya. 500 botol ya bagi ya 10 bulan. Berarti 1 bulan cuma 50 botol. Udah kan? 50 botol berarti apa? Sehari cuma 2 botol. Apa artinya? Sebelum jam 12 siang harus sudah terjual 1 botol. Sebelum jam 6 sore harus sudah terjual 2 botol. Udah, gitu doang, simpel banget. Tapi nggak segampang itu, Mas Ipo. Tidak semudah itu Ferguson, ya. Wah. Oke, balik lagi layar ke saya nih. Saya nggak bilang ini mudah, ya. Saya nggak bilang ini mudah. Tapi kalau teman-teman mau coba, banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Apalagi kalau kita pakai teknik ya jual pada penjual gitu. Nah, itu kan bagus. Itu artinya apa? Pelan-pelan kita membangun sistem, pelan-pelan kita membangun passive income. Kita lagi tidur pun ada mitra yang closing kan gitu. Ya. Nah, gini, kita fair-fairan aja ngomong.
Ya, jangan tersinggung ya, kita ngomong fair-fairan. Teman-teman selama ini, kalian selama ini sekolah, kuliah berapa tahun? 16 tahun kan? Ya, 16 tahun lebih bahkan. SD 6 tahun. SMP, SMA 6 tahun lagi. 12 tahun. Kuliah berapa coba? 14 tahun, 16 tahun. Gitu kan? Belum lagi tinggal kelas. ngulang mata kuliah lagi ya kan, ngambil lagi semester depan gitu kan. Nah, minimal kita 12 tahun lah yang nggak kuliah misalnya. 12 tahun hanya untuk mohon maaf ya. Kemudian kalian bekerja dapat gaji cuma segini ya atau segini. Oke? Awal-awal kerja gaji cuma segini. Benar nggak? Jadi 12 tahun belajar hanya untuk dapat segini. Oke? Dimarah-marahin lagi. Ya kan? Nah, setelah 2 tahun kerja naiklah gaji 10%. Ya, 2 tahun kerja naik gaji 10%. Oke? Berkarirlah kita di sana selama 10 tahun. Akhirnya dapatlah gaji mungkin ya segini, 7 juta atau 10 juta. Jadi pengorbanan belajarnya aja belasan tahun. Oke? Berkarirnya di sana 10 tahun baru dapat 10 juta. Ya. Nah, di BP itu baru jualan 6 bulan, kok nyerah? Aneh tuh. Baru 6 bulan. Dia bilang, wah saya nggak hoki di sini. Ngomong gitu. Kan gemes kan orang ini. Gitu, coba. Kamu kerja 10 tahun, ya cuma dapat gaji, kenaikan cuma 10% aja kamu kejar. Gitu loh. Ya. Di BP, ini pegang omongan saya nih, 2 tahun berjuang, insya Allah 10 juta dapat. Saya bilang. Contoh udah banyak, udah ratusan, makanya saya berani ngomong kayak ginian. 2 tahun saya minta. Sementara kalau kita kerja, berapa lama tuh untuk dapat 10 juta itu? Berapa lama? Rata-rata dalam 2 tahun nggak dapat, rata-rata kita. Saya aja dulu nggak dapat kok. 2 tahun saya berkarir, ya 5 tahun saya berkarir, nggak dapat 10 juta, atau nggak? Nah, kalau di BP, fokus di BP, fight di BP, 2 tahun mah dapat. Contoh udah banyak. Ya. Nah, cuma orang itu tuh, ketika 10 tahun kerja bisa betah. 6 bulan jualan, saya nggak bakal jualan, saya nggak bakal, macam-macam jualan gitu. Terus bakatmu apa? Bakat jadi orang miskin apa gitu? Ya kan? Alasan dicari-cari mau dia coba itu. Kita bukan ajang pencarian bakat di sini. Kita mau jualan, cari duit udah. Ya, ini ngomong bakat lagi di sini coba. Jadi tahan aja dulu 6 tahun, 6 bulan sabar aja udah, nggak apa-apa saya bilang. Telan aja dulu nggak apa-apa lah. Mau malu udah biarin malu nggak apa-apa lah udah. Ya tebel-tebel dulu lah mukanya. Kalau tebel nih muka, ya insya Allah nanti tebel tuh kantong. Percaya sama saya udah. Muka tembok nggak apa-apa, nanti bisa bangun tembok beneran, bangun rumah beneran. Udah banyak contohnya itu. Ya awal-awal ditolak, ya muka tembok beneran. Malu ya malu gitu, ya udah pasang muka tembok gitu, ya nanti insya Allah bisa bangun tembok beneran, ya mukanya tebel, insya Allah saldonya tebel beneran, ya kantongnya dompetnya tebel beneran gitu, ya jadi muka tembok, tulang baja, ya kawat besi atau apalah itu istilahnya. Nah insya Allah nanti bisa bangun besi-besi beneran ya bangun rumah beneran insya Allah, ya. Nah jadi saya bilang telan aja lah dulu 6 bulan saya minta bertahan. Ginilah ya, dulu saya bilang 2 tahun ya, 2 tahun. Ginilah ya, mungkin 2 tahunnya tetap gitu ya, tapi gini aja, 6 bulan teman-teman tolong fokus di BP, tolong fight di BP. Kalau ternyata hasilnya nggak jelas, tinggalkan BP. Tinggalkan BP, tinggalkan saya, tinggalkan BP. Bilang, udah bye-bye, udah. Saya nggak mau lagi di BP. Tapi tolong fight dulu, tolong fokus dulu. 6 bulan aja saya minta, nggak lama loh ini. 6 bulan coba, nggak lama itu. Anak kucing aja itu 6 bulan masih kecil-kecil bentuknya itu, ya. Nah, jadi nggak lama saya minta. Jadi kan memang saya minta tuh 2 tahun ya, tapi kan dalam 6 bulan tuh kita udah bisa menilai, ini ada masa depannya nggak ya? Ada perubahan nggak ya? Layak nggak aku numpang hidup di sini ya? Layak nggak aku menumpangkan impianku di sini ya? Gitu. Nah, insya Allah dalam 6 bulan itu udah kelihatan. Ya. Kita contoh ya, lihat dari Mas Adrian Maulana. Mas Adrian Maulana itu ngapain coba dia di BP? Ya, dia udah lumayan hidupnya. Udah populer, udah terkenal, ya. Istri juga psikolog lumayan, ya insya Allah itu hasil juga lumayan. Beliau juga sebagai pekerja seni hasil lumayan. Beliau juga sebagai profesional, sebagai financial planner juga duitnya lumayan gitu kan. Nah, kenapa di BP ini? Kenapa beliau gabung di BP ini? Karena dengan di BP ini bisa bantu orang juga mendapatkan impiannya. Jadi bukan soal diri kita nih, gitu. Ini cepet nih loh. Ini cepet nih loh. Ya. Kalau orang lain kita anjurkan buka restoran, buka butik, buka ini, berapa modalnya, berapa balik modalnya coba. Tapi di BP ini dia menilai ini cepet ini, gitu.
Nah, makanya orang sekaliber Mas Adrian itu mau di BP. Ya. Jadi buat apa? Ya membantu mewujudkan impian-impian orang lain gitu. Dengan cara yang minim resiko, lebih cepat insya Allah hasilnya. Ya. Jadi ini yang saya minta ke teman-teman ya. Jadi 6 bulan ya coba, 6 bulan ya saya bilang gitu. Oke, kalau rasa-rasanya nggak jelas juga hasilnya, tapi harus fokus dulu loh. Harus fokus, harus fight benar-benar. 6 bulan nggak jelas hasilnya, tinggalkan BP. Aduh, masih pokoknya saya nggak ini dari BP. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah kok. Ya. Oke ya, kemudian ini rumus di BP ya. Slide terakhir coba yang 5I itu, 5I Mas Barka. Nah, teman-teman baca dulu ini ya. Sebagian mungkin mitra-mitra baru belum tahu ini ya. Ini rumus duit ini. Rumus income. 5I. Biar gampang diingat, saya bikin I semua. Ya. Jadi ya balik layar ke saya. Ini rumus income ya. Rumus income. Jadi kalau dapat uang pertama ya, jangan langsung disimpan-simpan. Enggak, nomor 1 balikin ke Allah. Kenapa? Yang ngasih duit siapa? Bukan customer, bukan saya. Oke? Bukan mitra. Yang ngasih duit siapa? Allah itu ngasih duit. Makanya ya udahlah, kita balikin sama Allah. Belum bisa banyak ya sudah, berapa yang kita bisa? Infak dulu, sedekah dulu. Ya. Kalau saya tiap pagi sedekah. Ya, jadi sebelum azan subuh atau setelah azan subuh sedekah langsung. Transfer aja. Zaman sekarang kan simple. Ya. Jadi tiap pagi itu. Karena ada hadisnya kan, kalau yang bersedekah pagi itu malaikat mendoakan kita biar tambah subur tuh harta. Tapi yang mampu bersedekah tapi tidak mau bersedekah, nah itu malaikat juga doain, tapi doanya nggak benar. Ya, jadi malaikat itu kalau duit kita cocok, doanya bagus. Ya, jadi malaikat itu bisa di-setel doanya ya. Tergantung duit kita aja ya. Kalau duitnya kita rutinin ya, angkanya lumayan, doanya bagus deh. Kalau kita nggak keluar duit, doanya nggak benar dia, ya kan? Jadi itu aja. Jadi bisa di-setel tuh doa ya. Beneran ya. Jadi malaikat tuh doanya bisa di-setel ternyata. Oke? Manusia aja doa ampuh, apalagi malaikat yang doa. Nggak main-main. Ya. Dan ini ada hadisnya sahih insyaallah ya. Jadi terima duit, infak. Infak ini kan bentuknya luas sekali. Ya, luas sekali, salah satunya apa ya, kurban itu. Makanya kemarin saya bilang, teman-teman kita targetin ya, kurban kita tahun depan lebih baik lagi. Mulailah gitu ya, kita alokasikan. Kurban juga bagian dari sedekah. Ya, satu hal. Kemudian ini ya, jadi terima income, ini income ya, income, infak. Oke. Kemudian invest, reinvest. Reinvest itu artinya investasi ulang. Gitu. Kalau orang punya kafe, kalau orang punya restoran, ya, kalau orang punya butik, orang punya bengkel, dia punya itu tuh, dia pasti juga invest, reinvest. Dapat untung, terus apa? Perluas tempat parkir. Dapat untung, tambah mesin, ya kan? Dapat untung, beli seragam, ya, seragam buat karyawan, biar lebih rapi, lebih cakep. Dapat untung, beli lagi alat-alat, tambah-tambah lagi. Nah itu namanya invest, reinvest. Agar apa? Bertumbuh terus. Ya, jadi nggak terima profit langsung makan. Profit nggak kayak gitu. Diputar dulu tuh. Disiplin gitu. Nah, kita alhamdulillah nggak perlu renovasi, nggak perlu tempat parkir tambahan, nggak perlu juga beli mesin-mesin, ya, nggak perlu juga tambah-tambah seragam, nggak perlu semuanya. Jadi begitu dapat profit, mainnya di mana? Stok, restock, stok, restock. Ya, jadi reinvestnya pada stok itu. Ya, pelan-pelan semampu kita aja. Jadi seiring keyakinan kita bertambah, seiring uang kita bertambah, coba naikin. Percaya sama saya ya, orang-orang yang nurutin ini penjualannya bagus. Ini mancing rezeki, pegang omongan saya. Ada mitra nyetok 5 botol, ada mitra nyetok 20 botol. Kemungkinan besar pertolongan Allah datang pada sini nih, yang 20 botol. Dengan asumsi semuanya sama ya. Ilmu sama, tanggungan sama, income sama, oke, kebutuhan sama, oke, amal-amal sama. Tapi ini cuma 5 botol, ini 20 botol. Kemungkinan pertolongan Allah datang sini. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah akan lariskan dagangan dia 20 botol. Ini nggak yakin. Makanya dia cuma berani 5 botol doang. Makanya kesimpulan saya adalah apa? Stokmu, rezekimu. Ya.
Saya nggak minta teman-teman itu nyetok banyak-banyak, nggak. Udah sesuai kemampuan aja, sesuai keyakinan aja. Tapi harus ada spirit untuk nyetok itu. Ya, harus ada spirit untuk nyetok itu. Dan pedagang dimanapun ya nyetok. Tukang pecel lele, ya kan? Tukang gado-gado, semuanya nyetok. Yang jual baju anak, semuanya nyetok. Masa kita nggak coba? Ya. Nah, jadi kalau sudah ada tuh selisih profit, mulai latihan nyetok. Tambah 2 botol, tambah 3 botol, nggak apa-apa, sesuai kemampuan aja. Ya, kalau yang ideal adalah itu saya bilang ya. Target 1 bulan ke depan plus 20%, itu idealnya. Ya, tapi kalau belum bisa ya udah berapa yang bisa lah. Oke? Nah, invest. Kemudian yang ketiga, ini penting banget, tadi kita udah bahas ya, makanya saya ini biar penjelasannya lebih ringan ya. Yang ketiga, lock pada project. Harus ada lock pada project. Itu yang istilahnya in project. Jadi di lock dalam project. Dikunci dalam project gitu. Jadi aku dapat uang ini itu apa nih? Ya, tadi kan mau umroh kah? Lunas motor kah? DP haji kah atau apa, silakan. Ini namanya project. Jadi ini adalah kayak target jangka pendek yang harus kita dapatkan. Ya. Kalau nggak, uang itu pasti habis. Namanya uang berapapun pasti habis. Kita umur udah 30 tahun, 40 tahun, kita udah terbiasa kan lihat uang kan? Dan terbiasa juga lihat uang habis kan? Nah, uang tuh gampang banget habisnya. Makanya kita lock pada project. Kalau rasa-rasanya nggak disiplin, minta mentor kita simpankan uang kita. Nggak apa-apa. Ya. Itu Mas Wendy simpan uang sama saya, ratusan juta. Ya, yang lain juga sama, simpan uang sama saya. Oke? Nah, agar apa? Ya sendiri disiplin, tapi kalau sama mentor lebih disiplin. Nggak apa-apa, silakan aja kalau mau. Ya, atau sendiri juga nggak apa-apa juga. Ya. Tips sederhana dari saya adalah apa? Ini ada rekening pribadi, ini ada rekening khusus untuk in project itu. Nggak boleh diganggu. Kalau perlu nih ya, buku tabungan ini langsung kasih mentor kita. Jadi kita nggak bisa ngambil gitu. Ya, ini serius, cara ini ampuh banget. Cara ini ampuh banget. Ya, itu teman-teman di MM banyak kayak gitu. Ya, nabung, ya buku tabungannya taruh sama leader. Gitu. Jadi cuma bisa lihat uangnya nambah. Mau diambil nggak bisa. ATM jangan dicetak. Oh, ATM ini penyakit ini. Ya. Nah, jadi hanya boleh dipakai kalau dana darurat, misalnya anak sakit gitu ya. Nah, kayak gitu itu masih boleh lah, itu darurat istilahnya, ya kan? Tapi selain itu nggak boleh dipakai. Oh, kucing saya mau beranak Pak, udah nggak usah pakai. Kura-kura saya pengen ganti tempurung Pak, nggak usah, udah disiplin ya udah pokoknya. Hanya boleh dipakai sesuai dengan tujuan project. Itu namanya in project, ya lock dalam project. Kalau nggak uang tuh nguap semuanya, sayang. Oke? Nah, yang berikutnya ya. Insaf, ya. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran kita yang perlu diinsafin, ya. Kalau emang nggak perlu nggak usah keluarin. Yang bikin kita konsumtif nggak usah keluarin. Insafi aja udah, ya. Ditobati gitu. Nah, yang terakhir adalah irit-irit. 5 I ini, ya. Infak, invest, in project, insaf, irit-irit. Kalau kurang juga nih 5 I, tambah lagi I yang berikutnya. Apa itu? Ipo Santosa, ya. Nah, langsung ingat itu. Waduh, kebayang muka Mas Ipo ini. Ntar diomelin sama Mas Ipo ini kalau nggak hemat ini ya. Nah, jadi setiap kali teman-teman mau boros itu ya, bayangkan saya lagi berdiri di sebelah. Ya. Nah, itu pasti mau boros tuh nggak enak rasanya. Pas mau beli-beli barang yang nggak bener ya, mau beli apa tuh di marketplace ya, barang-barang yang nggak perlu gitu ya. Bayangkan saya lagi berdiri di sebelah gitu. Pasti rasanya nggak enak. Ya, udah bayangin itu aja nggak apa-apa. Saya dibayangin yang serem-serem ya nggak apa-apa kok. Nah ini ya tips sederhana dari saya ya. Insya Allah ini kalau telaten semua, ini telaten semua. Ini bukti udah banyak ya, bukti udah banyak. Ya pakai cara-cara kayak gini tadi ya. Tadi yang itu tuh ya, pakai usage user gitu ya. Itu pakai cara itu udah banyak yang tumbuh 5 kali lipat, 6 kali lipat. Itu udah banyak gitu ya. Yang menjadi problem solver juga itu naik ya, penjualannya sekian kali lipat. Ya. Nah yang 5I ini mencegah kebocoran, ya, mencegah kebocoran. Ya, jadi nggak boncos gitu loh. Nah, dikombinasikan semuanya, ya insya Allah saya bilang amazing growth itu ya sangat-sangat mungkin. Ya, sangat-sangat mungkin. Oke, Mas Barkah boleh tayangkan, ini penting banget ya. Teman-teman coba simak ya, ini di soal Instagram ya, di Instagram. Boleh tayangkan videonya di sini, Mas Barkah, bisa? Coba lihat ini ya. Suaranya juga didengerin. Ini mengaktifkan notifikasi. Suaranya nggak keluar, Mas Barkah? Boleh diulang? Dipandu by voice saja, Mas Barkah. Voice langsung aja.
Jadi saya pengen teman-teman aktifkan notifikasi, ya, aktifkan notifikasi. Oke, nah teman-teman itu follow saya, ya, terus bagian mengikuti itu klik ya, klik di sana. Nah ada tulisan notifikasi, ya, notifikasi. Kemudian kita klik tuh, muncul ya, notifikasi apa? Postingan, cerita, IG story, IGTV atau apa? Nah semuanya kita centangin, kita checklist semuanya, 1, 2, 3 itu. Oke. Oke, balik lagi layar ke saya, coba. Nanti ini video akan tayang lagi ya, Mas Barka, tolong siap-siap ya. Nanti kita akan tayangkan ulang. Jadi gini teman-teman, saya membina, ya kita membina di BP ini, insya Allah caranya sudah, insya Allah ya sudah proven. Bahkan orang-orang yang, ya alhamdulillah ya semua dari Allah ya, orang-orang yang jauh lebih kaya pada saya, ya, yang jauh gitu, yang benar-benar jauh di atas saya, itu belajar cara pembinaan ini. Serius saya bilang. Saya nggak bisa sebutin namanya, tapi beberapa dari mereka, even triliuner demi Allah. Ya, itu pengen tahu nih cara pembinaan kita ini. Nah, cara pembinaan kita memang agak unik. Meeting jam 3 pagi, meeting sama orang tua, gitu kan. Pagi-pagi jam 6 udah posting, ya, tahu-tahu kita rame-rame di sana. Memang cara kita unik gitu. Tapi kayak ginilah caranya. Kayak ginilah caranya. Ya, pembinaan lebih banyak apa? Soal keluarga, soal anak, soal ibadah, tahajud dicerewetin, duha dicerewetin. Inilah cara kita gitu. Inilah cara kita. Tapi ya alhamdulillah kan, kita bertumbuh semua sama-sama. Ya. Saya yakin cara ini Allah lebih ridho pada kita. Nah, termasuk juga cara saya ya ngasih materi-materi teknis itu di Instagram, di Facebook. Itu materi buat teman-teman. Bukan berarti saya mengharapkan orang apa-apa di publik itu cuma segelintir tujuan saya. Buat orang luar itu segelintir. Yang utama itu buat kita. Kalaupun ada orang luar, tujuannya saya berharap apa? Ya, dia pelan-pelan senang sama BP, pelan-pelan serok sama BP, kemudian join di BP gitu. Jadi tujuan besar tetap BP. Ya, jadi banyak materi-materi pembinaan itu yang memang saya cecer-cecer, saya cicil-cicil, keluar itu di Instagram, keluar itu di Facebook. Ya. Nah, jadi itu materi buat teman-teman. Jadi tolong diikuti. Ya, tolong diikuti. Ya, kita komen di sana, kita rame di sana gitu ya. Saya itu udah lewat ya masa-masa ngejar like, ngejar komen, ngejar view itu kita udah lewat. Saya punya Twitter aja followers 1,3 juta. Saya 2 tahun saya diemin. 2 tahun saya diemin. Ya. Nah, jadi kita bukan itu tujuannya. Ini semata-mata Facebook ini bagus ya untuk mendapatkan prospek, satu hal. Kedua, saya menilai ini teman-teman belajar sini ini bagus gitu. Jadi harian itu ada materi yang masuk di kepala kita pagi-pagi. Ya setiap hari, setiap pagi dapat tak 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 tak, tak seperti itu. Ya. Nah, caranya adalah apa? Teman-teman nanti makanya saya bilang harus nyalakan notifikasi itu. Ya, jadi begitu saya posting teman-teman yang pertama tahu. Ya, teman-teman yang pertama tahu dan insya Allah juga pertama praktek. Ya. Nah, kita absensi di sana ya. Syukur-syukur kalau mau sharing, mau di-share tulisannya silakan. Kalau enggak ya terserah aja nggak apa-apa ya. Tapi bagi saya teman-teman yang baca dulu loh. Ya. Jangan sampai maksud saya gini, saya senang semua orang baca, saya senang. Tapi tentu saya lebih senang mitra saya yang baca pertama, benar nggak? Benar nggak? Sama kayak guru lah, guru dia ngajar gitu. Dia punya siswa nih 40 orang gitu. Kalau perkara orang lain ikut tahu ilmu ini, ya dia senang-senang aja gitu. Orang lain tahu ya dia senang-senang aja. Tapi hatinya pasti pengen ilmu ini pertama jatuh pada siapa? Pada murid yang ada di kelasnya gitu. Benar nggak? Ya, nah saya pengen juga teman-teman seperti itu. Ya ilmu saya insya Allah memang buat orang banyak juga gitu. Tapi saya pengen yang pertama dapat itu adalah mitra-mitra saya di BP. Ya, nah ini yang pertama dapat. Even keluarga saya pun saya minta juga untuk ngelihat gitu ya. Bagi yang mau belajar ya udah ngeliat juga gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ya, makanya nanti masuk ke akunnya saya itu, ya boleh tanyakan lagi ulang Mas Barka. Biar kita tahu pertama gitu loh. Jangan nanti udah 3 jam berlalu baru tahu gitu. Ya, kita yang tahu pertama ya. Gimana caranya? Masuk ke profil saya itu ya, klik bagian following atau mengikuti ya, bagian mengikuti itu ya yang di itu ya. Nah, cari notifikasi ya. Notifikasi. Nah, kemudian itu dicentangin semuanya. Notifikasi itu apa? Postingan, untuk story, untuk IGTV ya. Nah, itu. Ya. Bisa gitu. Nah, kalau sudah ini, insya Allah kalau saya posting tuh, insya Allah teman-teman nanti yang pertama tahu. Ya, oke itu saja ya materi dari saya untuk hari ini. Boleh screen-nya balik lagi ke saya. Ya, saya pengen ya teman-teman prom lakukan sekarang. Ya, prom lakukan sekarang. Ya, kita akan lihat. Ya, begitu teman-teman selesai centang nanti lapor aja di postingan di sana dimanapun juga is oke. Ya. Itu saja dari saya. Saya doakan bagi teman-teman yang prom ya, yang segera melakukan, yang seketika melakukan, mudah-mudahan juga rezekinya
solusinya juga hadir seketika segera juga. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk ke IG sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ibu. Kasih Mas Ibu. Kita notifikasi ya. Mas Subarkan. Semua founder GM, terima kasih banyak. Siap. Minta lagi Mas Ibu. Warahmatullahi. Mas Ibu. Terima kasih Mas Subarkan. Terima kasih Mas Ibu. Terima kasih. Ke IG sekarang ya. Instagram sekarang ya. Mas Ibu. Kita notifikasi sekarang ya. Instagram. Iya baik. Ya, Mas Ibu, siap. Sudah Mas Ibu. Sudah. Aktif notifikasinya Mas Ibu. Terima kasih Mas Ibu, jazakumullah khairan jasa. Semoga makin berkah keluarga. Amin. Bapak harus baca.